Assalamualaikum teman-teman semua. Sudah ada yang Waalaikumsalam bisa? Insya Allah. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Tenena sudah on. Insya Allah. Yang lain silahkan kita on kan videonya terlebih dahulu ya. Juga buat teman-teman kita yang bergabung di Facebook. Insya Allah sudah ada beberapa teman kita juga yang bergabung di ruang Facebook ya. Ada Mbak Yanti, ada Umu Haidar, ada siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Teh Rita, Mutiara. Selamat bergabung untuk semuanya teman-teman yang berada di ruang Facebook juga. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada hari ini ya kita dipertemukan kembali di agenda Pejuang Subuh Inspiring Love. Alhamdulillah pada hari ini juga masih Allah berikan kita nikmat sehat ya, dulu ininya. nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul kembali di agendanya Pejuang Subuh masih dengan tema yang sama, Inspiring Love. Semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita insya Allah hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, teman-teman semua, sebelum kita mulai ya, untuk menambah keberkahan kajian di pagi hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama ya, berdoa untuk mengumpulkan segala energi positif kita, mengumpulkan segala niat yang tulus dalam bermajlis ilmu di pagi hari ini. Kita awali dengan yuk kita istighfar sama-sama, lafazkan istighfar kita menjadi pengakuan dosa-dosa kita yang selama ini mungkin sudah kita lakukan secara, mungkin ada yang sengaja dan tidak sengaja. Kita resapi dalam istighfar. Sama-sama kita istighfar gitu teman-teman. Pejamkan mata kita sambil pegang lidah kita. Kita resapi istighfarnya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sehat ya semuanya ya di sebentar. Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali ya, insya Allah hari ini kita, karena pekan sebelumnya kita sesi tanya jawab ya, insya Allah pagi hari ini mungkin akan disampaikan materi lanjutan dari Bu Dewi. Ada yang sebelum saya serahkan kepada Bu Dewi, mungkin ada yang ingin teman-teman sampaikan, mungkin yang ingin teman-teman berbagi, sharing kepada teman-teman semua yang ada di sini. Silahkan, saya izinkan untuk berbagi sharing terlebih dahulu. Boleh pengalaman teman-teman, insya Allah ini bukan dalam rangka membuka aib atau membuka masalah yang diketahui orang lain ya. Atau bisa juga teman-teman berceritanya tidak menggunakan saya, tapi bisa menggunakan ada kisah cerita kalau misalkan teman-teman tidak ingin diketahui ya kisah ceritanya. Ada mungkin? Soalnya ada yang dari Parung Kuda, tidak dari MSH level 1-2 di pekan kemarin.
Ada? Yuk, ada? Mbak Esi, Teh Dini, Bu Arni, Mbak Yosi Bengkulu, Bu Mekar. Mau berbagi dulu terlebih dahulu, silahkan. Ada husu nih ya. Husu mendengarkan? Apa husu gimana ini? Terpesona. Insya Allah. Terpesona sama Teh Yani. Kenapa Teh? Terpesona sama Teh Yani. Sudah Oh, lama Masya Allah, terpesona sama Masya saya. Tapi nggak sampai kelepek-kelepek kan. Kalau sampai kelepek-kelepek ibarat ikan kurang air kayaknya. Ya. Baik, teman-teman, mohon doanya ya. Insya Allah nanti ada MSH level 1-2 kembali yang akan diadakan di Bogor, insya Allah pekan depan. Makanya nih teman-teman, mumpung hari ini kajian pejuang subuh, dimanfaatin waktunya, karena biasanya kalau kita mengadakan MSH level 1 di hari Sabtu dan Minggu, 2 hari pejuang subuhnya libur terlebih dahulu. Jadi silahkan ya, jika teman-teman ingin sharing atau ingin bertanya di hari ini, dipersilakan. Baik, karena tidak ada yang ingin menyampaikan kesan atau ceritanya, Bu Dewi juga sudah bergabung bersama kita. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Bu Dewi. Silakan, mangga Bu Dewi, saya serahkan kajian pejuang subuh hari ini kepada Bu Dewi. Serah terima kayak jabatan Teh Yani. Iya, jarang-jarang kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget kayaknya nggak ketemu teman-teman ya, ada 2 tahun Teh Yani ya. 2 minggu apa 2 tahun ya, Masya Allah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa dulu yuk teman-teman, yuk kita angkat tangannya, kita maksimalkan apa yang bisa kita maksimalkan ya, yang masih dalam wilayah kita. Nah, salah satunya itu kita berdoa semoga Allah mudahkan kita dalam belajar bareng ya di kelas ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita doakan juga teman-teman ya, bagi saudara-saudara kita yang mungkin hari ini belum bisa gabung ya karena satu dan lain hal ya. Semoga Allah mudahkan urusannya, yang sakit semoga Allah segera angkat sakitnya, dan semua urusan serta termasuk sakitnya itu membawa keberkahan bagi semuanya ya. Kita kirim Al-Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya mau menyapa dulu. Gimana teman-teman? Coba mana yang masih off kamera nih? Ya, yang off kamera saya sapa deh. Yang udah nyala kamera mah udah sering disapa ya. Yang off kamera nih, gimana kabarnya? Boro-boro ini kali ya ngejawab ya. Lagi riuh kayaknya di dapur. Tapi masya Allah sama masih Allah ringankan untuk gabung ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman yang udah on kamera, kumaha Daramang? Senyumnya atau mana? Jempolnya mana? Kasih jempol dulu. Ya, ada jempolnya kan? Alhamdulillah. Ya. So, hari ini kita tuh apa ya? Tanya jawab atau materi ya, Tayani ya? Materi ya. Coba materi. Ya baik teman-teman, kita masih bahas tentang cinta dunia. Ini sampai kapan berakhirnya ya, saya juga nggak tahu ya masalah. Tapi ada aja ketika kayaknya udah deh.
Insya Allah Allah selalu memberikan ini ya petunjuk. Kayaknya ini juga termasuk seperti itu ya, mudah-mudahan ini jadi bahan apa teman-teman, bahan kita ya supaya kita bisa berkaca, bercermin bareng. Kita tuh sejauh ini di usia kita saat ini ya, kita tuh ada di posisi mana ya, karena tidaklah ada alasan ya Allah itu menurunkan kita. Alasan di sini maksudnya buat kita ya, kita tuh kenapa sih kita sama Allah itu diturunkan di sini, disuruh apa ya, mau ngapain. Nah itu alasannya cuma satu, untuk mencintai Allah. Dan namanya kita ibarat apa, kalau kita bahas tentang satu cinta, tentang cinta, tema cinta ya teman-teman, selalu ada kaitannya. Cinta itu ada subjek ya, ada objeknya, kemudian ada bagaimana cara mencintainya. Nah termasuk mungkin akan ada ujian-ujian cinta tersebut. Nah jadi kalau tadi dikatakan di dunia ini kita hanya sebetulnya seharusnya punya tujuan, yaitu hanya untuk mencintai Allah ya, maka ujian terberat kita dalam mencintainya itu adalah dunia ya, dunia yang memang sama Allah itu dibuat dalam pandangan manusia itu indah ya, karena kalau dibuat nggak indah itu bukan ujian ya teman-teman ya, nggak ada yang mau sama dunia kalau nggak dibuat indah mah, tapi itulah ujiannya, apakah terlalaikan dengan dunia atau tidak, ataukah dia tetap fokus mencintai Allah atau malah jatuh cinta kepada dunia. Nah teman-teman, jadi ini kita sudah masuk ke poin berapa Teh Yani, tebak-tebak berhadiah? Insya Allah poin ke 69, 70. 71 sekarang. Salah dua-duanya. Yang dapat reward pembicara ya. Teh Yani berarti harus enggak? Bentar. Ya insya Allah poin 71. Kita mau bahas tentang apa? Tentang kesedihan ya teman-teman. Tentang kesedihan, ciri cinta dunia yang ke-71, yaitu dia sering bersedih ya, kesedihannya juga panjang, mendalam, dan faktor yang membuat dia sedih itu adalah temanya dunia ya. Mungkin ada dunia yang belum dia dapatkan, dia bersedih ya. Mungkin ada dunia yang sudah didapatkan lalu hilang dan dia bersedih. Nah itu teman-teman ya. Dan sedihnya itu panjang gitu, dalam gitu ya, sampai itu menghabiskan sekali energi selama hidupnya gitu ya, setiap harinya keadaan memang bersedih terus begitu teman-teman. Nah mungkin ada yang sedang merasakan itu, sudah bersedih 1 hari, 1 minggu, 1 tahun, 10 tahun, atau bahkan mungkin ya sudah puluhan tahun. Nah itu teman-teman, adakah kita di situ? Nah coba kita cek ya, kita sedihnya karena apa ya. Karena seorang mukmin itu nanti kita akan melihat ya, harusnya ya orang yang mencintai Allah itu bersedihnya seperti apa. Kalau kita sekarang kita coba mengaca gitu ya, kepada kita bercermin kita ada di posisi apa atau siapakah yang membuat kita itu selama ini merasakan sedih ya, apakah urusan kita dengan dunia, sesuatu yang ada di dunia, atau urusan kita yang ada kaitannya dengan akhirat, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kita dalam hal ini perlu jujur teman-teman ya. Tidak misalnya kayak gini, sedihnya saya itu karena anak saya belum solih. Nah ini urusan akhirat atau urusan dunia sebetulnya gitu ya. Sedihnya saya karena suami belum solih gitu ya, dia belum solih, dia belum jadi orang baik dan seterusnya. Nah teman-teman, itu kita memang kadang-kala memang beti ya, kalau kata Teh Yani mah beda tipis gitu, menentukan apakah kesedihan kita tersebut ya, tadi misalnya anak-anak kita itu belum soleh gitu ya, itu sebetulnya temanya dunia karena kan anak itu urusan dunia ya, atau karena kita sedihnya karena dia belum soleh, apakah itu masuk ke urusan akhirat. Nah ya,
kita perlu mencermati dan kita perlu jujur ya. Kalau nggak jujur, nah kita nggak bisa menempatkan posisi kita di mana. Kita nggak bisa mendiagnosa kita tuh cinta dunia atau cinta akhirat ya. Sedih karena dunia atau sedih karena akhirat sesungguhnya gitu teman-teman ya. Nah, maka kita perlu menggali. Nah, dan teman-teman kesedihan ini itu biasanya, bukan biasanya, dalam Quran ya selalu sepaket dengan kata rasa takut ya. Rasa sedih selalu sepaket dengan rasa takut. Khauf dan hazan ya. Khauf itu takut atau khawatir, was-was ya. Nah, hazan itu adalah sedih, kesedihan. Dan ini dikatakan dua perasaan ini ya itu adalah dua perasaan yang menjadi sumber utama dari munculnya akhirnya perasaan-perasaan lainnya ya. Kemarahan muncul dari salah satu dua rasa ini, apa namanya tadi, khauf ya, dan hazan, takut dan sedih. Kemudian mungkin dendam, iri, dengki ya, kemudian apalagi benci dan banyak perasaan lainnya. Itu sebetulnya akarnya dari perasaan takut dan sedih. Nah, kalau takut itu bagaimana? Takut itu adalah ketika kita memikirkan sesuatu yang ada di hadapan kita di masa depan. Nah, yang detik berikutnya itu kan masa depan buat kita. Ya, kita mikirin masa depan, jadi banyak khawatir, banyak takut gitu ya. Nah, kalau sedih itu adalah sesuatu yang kita pikirkan, ya akibat sesuatu yang kita pikirkan di masa lalu. Ya, jadi bersedih itu karena masa lalu. Ya, misalnya kalau teman-teman lihat tiba-tiba Teh Yani nangis, itu mesti Teh Yani itu nangisnya karena kenapa Teh Yani? Ya, yang masa lalu ya, bukan yang masa depan. Misalnya Teh Yani ditanya, Teh Yani kenapa nangis? Itu saya tuh ya, 1 jam lagi saya, misalnya sedihnya apa ya? Saya akan kehilangan apa misalnya, atau mungkin 1 jam lagi saya nauzubillah, jangan Teh Yani deh ya, jangan Teh Yani contohnya. Misalnya ada orang tiba-tiba sedih, terus kita tanya, kamu sedih kenapa? Itu saya 1 jam lagi ketabrak, jadi saya sedih. Loh kan belum terjadi gitu ya. Nah, sedih itu kalau kemarin, tadi, barusan, kenapa nangis? Abis ketabrak misalnya, gitu ya. Sesuatu yang memang bersedih itu, nah keluar rasa sedih itu, hampir 99,9% itu akibat sesuatu yang membuat kita apa ya, yang kita sematkan itu sesuatu yang buruk ya. Penyebab kesedihan tuh itu sesuatu yang buruk ya, mungkin yang tadi kita buruk itu berupa yang kita belum dapatkan atau yang sudah kita dapatkan, kita belum dapatkan kok nggak dapat gitu, kita memikir itu keburukan jadi bersedih. Atau sudah kita dapat terus hilang gitu ya, terus pergi nggak ada, nah kita bersedih juga. Dua hal tadi ya. Jadi ada keburukan kita pikir ya kan, sesuatu yang kita miliki kemudian hilang itu kan kita pasti anggap itu sebuah keburukan sehingga kita bersedih. Nah, lalu gimana kita menempatkan diri rasa sedih tadi, apakah karena dunia atau sebetulnya karena akhirat? Nah, pertama kita teman-teman yang udah sering ngikutin ya, kita udah pernah belajar tentang gerizah ya. Gerizah itu adalah naluri. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah itu memiliki gerizah ya. Nah, ada naluri pertama. Coba yang alumni yang udah lama ikut pejuang subuh mungkin masih ingat, coba teman-teman ya, saya sampai pengen ngobrol juga. Ada yang ingat nggak nalurinya apa saja yang dimiliki manusia? Jenis-jenis nalurinya apa saja? Yang menjawab saya doakan hari ini dikasih kebahagiaan yang luar biasa sama Allah. Boleh ayo. Naluri tadayun. Tadayun, Nau, sama Bako. Tadayun itu apa? Beragama. Naluri beragama. Terus Bako? Naluri nau melestarikan keturunan. Iya, Bako. Nau itu melestarikan keturunan. Yang Bako naluri Mempertahankan diri. Iya, baik. Makasih teman-teman. Semoga Allah kasih kebahagiaan yang luar biasa hari ini ya. Amin. Yang belum menjawab nanti terpapar kebahagiaannya. Ya, amin. Nah, jadi itu teman-teman ya, naluri. Naluri ini tadi yang disebutkan oleh teman-teman ya, itu memang otomatis ketika kita diciptakan oleh Allah ya, dengan tubuh yang seperti ini, plus Allah itu memberikan
kalau itu ya menanamkan chip ya, sebuah chip yang berupa naluri ya tadi. Jadi nggak mungkin manusia itu tidak punya naluri, semuanya punya naluri ya. Itu tadi misalnya naluri tadayun itu naluri beragama. Ya. Naluri beragama, semua bahkan kalaupun kita lihat sekarang orang tuh ateis gitu ya, sebetulnya dia punya naluri beragama. Naluri beragama itu penampakannya dia apa namanya itu membutuhkan sesuatu yang menurut dia itu lebih hebat dibanding dia, lebih mampu dibanding dia, ya, lebih berkuasa dibanding dia, ya, lebih bisa membahagiakan, membuat, nah itulah ilah-ilah, ya ilah selain ilah-ilah, ya atau apa namanya ya, bahasa lainnya itu naluri beragama itu naluri untuk mengagungkan sesuatu sehingga kita itu karena kita agungkan kita merasa bergantung kepadanya gitu ya, bisa jadi kan bentuknya uang ya, kalau nggak ada uang wah gimana hidup saya ya, sehingga ketika kehilangan uang banyak orang yang atau tidak punya uang ya, sekarang itu kalau teman-teman buka di berita-berita nasional internasional banyak yang gara-gara tidak punya uang itu akhirnya bunuh diri, nauzubillah ya. Karena sudah menganggap itu sesuatu yang itu yang akan membuat dia hidup lebih hidup ya, kalau nggak bisa hidup tanpa dia, nah seperti itu sebetulnya penampakan naluri beragama. Cuma sayangnya ketika naluri ini tidak terbimbing maka yang terjadi adalah rasa sedih. Nah itu teman-teman ya, yang terjadi adalah kegalauan. Nah salah satunya adalah rasa sedih ya, galau itu bisa bentuknya macam-macam ya, gersang ya, hampa. Saya kemarin baru aja ya, mungkin nggak tahu nih saudari kita hadir nggak ya, hadir di sebuah forum mu'alafah ya, ada mu'alafah di situ diminta testimoni beliau kenapa intinya sampai masuk Islam. Kata beliau itu sempat di suatu waktu, di suatu masa beliau itu hanya tidur saja gitu ya, tidak mau bangun gitu. Dan akhirnya pokoknya yang dilakukan apa, hanya melihat jam saja, ditunggu detik demi detik berlalu. Nah pokoknya akhirnya karena apa, intinya beliau ke psikolog ya. Dan psikolog itu bilang beliau terkena depresi. Kenapa depresi? Karena dia nggak tahu tujuan hidup ya, saya tuh untuk apa melakukan ini itu gitu, buat apa sebetulnya gitu. Akhirnya dia depresi hanya untuk menunggu waktu gitu ya, untuk apa saya berbuat baik sama orang tua saya, apa gunanya gitu kan ya. Nah kebayang mungkin tidak hanya satu yang seperti itu di luar sana saat ini, mungkin kita termasuk kadang-kala bingung hari ini mau ngapain dan seterusnya. Tapi ketika kalau kita tadi terbimbing, itu sebetulnya kan bentuk naluri beragama yang belum tersalurkan dengan baik ya. Nah alhamdulillahnya Allah izinkan akhirnya mengenal Islam ya, Masya Allah gitu teman-teman. Sampai mengharu biru kemarin ngedengerin kisahnya gitu ya, betapa tertekannya gitu, manusia itu ada naluri beragama tapi nggak terpenuhi, kemana, ke siapa, buat apa gitu ya, sehingga tidak tahu tujuan hidup. Nah itu menderita teman-teman ya. Nah kemudian ada naluri bako. Bako itu pertahanan diri ya. Pertahanan diri itu misalnya ya, kita kalau disakiti, dihina ya, misalnya dilecehkan, tidak dihormati, tidak dihargai, itu biasanya munculnya apa? Mungkin ada rasa sedih awalnya ya, akhirnya dari kesedihan tadi muncul kemarahan, dendam, benci dan seterusnya ya. Jadi rasa sedih bisa muncul dari gorizah naluri apa tadi yang pertama tuh tadayun ya. Yang kedua bisa juga muncul sedih itu dari naluri bako, mempertahankan diri. Yang ketiga bisa juga sedih itu muncul dari naluri melestarikan keturunan. Naluri melestarikan keturunan itu adalah penampakannya adalah berupa mungkin perasaan-perasaan, pikiran-pikiran atau perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan pelestarian keturunan manusia ya. Ada rasa suka sama lawan jenis, lawan jenis ya teman-teman ya. Jadi kalau sukanya sama jenis itu bukan naluri, itu pasti ada yang salah dengan nalurinya. Karena tujuan naluri ini untuk melestarikan keturunan ya. Jadi Allah ciptakan manusia itu memang saling menyukai lawan jenis.
bukan sesama jenis atau jenis lain ya, sama kambing gitu, astagfirullah ya. Nah, bukan itu teman-teman, karena tidak akan lestari dengan itu. Maka Allah itu maha adil ya, membuat rasa suka itu kepada lawan jenis. Lalu apa, ada naluri apa, ada istilahnya itu apa, dorongan seksual, ada rasa sayang kepada anak, kepada ibu, rasa butuh gitu ya, kepada orang tua dan seterusnya, ada khawatir kepada mereka. Nah, itu adalah penampakan naluri melestarikan keturunan. Dan ketika tidak terpenuhi naluri ini pun, misalnya ya, belum menikah, belum punya jodoh, belum punya anak kok kayak gini dan seterusnya. Nah, itu muncul dari naluri sedih yang muncul ya, bisa akhirnya bisa muncul sedih ya, sehingga sedih dalam hal ini sedih yang muncul dari naluri apa tadi, nau ya, atau melestarikan keturunan. Nah teman-teman, terus kita cek gini ya, bagaimana dong kalau gitu kita bisa menempatkan, mengukur kesedihan kita tuh karena apa sebetulnya. Nah harusnya kesedihan itu semuanya, dan ini ya tadi teman-teman dari 3 naluri tadi bisa saling mengalahkan ya. Kadangkala tadayun kalah dengan bako gitu ya, akhirnya apa ya, kalau secara misalnya kita sedih nih karena dihina, lalu apa, lalu membalas hina lagi, bahkan akhirnya sampai terjadi pembunuhan gitu ya karena hal tersebut. Nah berarti padahal dalam Islam apa, dalam kalau kita bicara penyaluran naluri secara tadayun gitu ya, naluri beragama, bagaimana ketika ada yang menghina, biasa aja. Atau kalau sakit hati, segera kita bisa menghilangkan rasa sakit tadi, mengelolanya sehingga kita bisa memaafkan ya. Dihina lagi, begitu lagi, maafin lagi dan seterusnya. Itu kan kalau tadinya kesel dihina, tapi karena kata tadayun, kata Allah gitu ya, kata Tuhannya nih, kan harus beragama, kata Tuhannya itu harusnya begini ketika kita dihina, memaafkan ujungnya gitu ya. Nah maka ada kadangkala yang munculnya mungkin kalau dia akhirnya memilih memaafkan, berarti bakoknya, guriza bakoknya, kan dia lagi tersinggung nih habis dihina gitu ya, sakit hati. Nah tapi dia memilih memaafkan, berarti saat itu guriza bakonya dikalahkan oleh tadayun. Tapi bisa juga kita udah tahu nih ya bahwa dia bisa memaafkan, tapi ya keterlaluan kali ini mah misalnya, dan seterusnya, akhirnya bertengkar, pecah keluarga, pecah persaudaraan dan seterusnya, bahkan nauzubillah yang paling fatal itu terjadinya pembunuhan. Maka saat itu dikatakan gerizah bako mengalahkan tadayun ya. Sama nanti di dalam masalah nau juga, kalau dalam Islam sudah dijelaskan kalau secara bahasan tadayun gitu ya, bagaimana gurizah nau itu disalurkannya sesuai dengan aturan Allah ya, dengan menikah bukan pacaran atau zina. Dia sudah tahu tentang itu tapi dia milihnya berzina atau pacaran. Nah maka saat itu gurizah tadayun kalah dengan gurizah nau ya. Nah bagaimana dengan kasus tadi, kita sedih nih anak kita tuh belum sholih. Nah kita ngecek dulu teman-teman, sedih anak belum sholih, sesungguhnya kesedihan kita karena apa gitu ya, apakah karena tadayun atau karena gerizah bako, atau karena, ya bisa aja karena gerizah bako atau karena nau. Nah kita silakan jujur pada diri sendiri ya, karena teman-teman kalau karena gerizah tadayun, kita sedih anak kita belum kena apa sholih. Kenapa? Karena karena kata Allah itu amanah dari Allah ya, anak itu amanah dan guru utama itu adalah orang tua ya. Ada kewajiban orang tua itu mendidik, dan anak belum sholih ya, lalu kita bersedih. Nah pada saat itu udah langkah yang bagus gitu teman-teman ya, tapi perintah Allah itu banyak gitu ya, termasuk apa, intinya kalau kita bahas tentang parenting ya, parenting ideologis gitu ya, bahwa sesungguhnya kita diminta oleh Allah itu tidak hanya memposisikan menyelamatkan gitu ya, mendidik anak kita sendiri saja
dengan sedihnya anak kita belum solih, termasuk lihat anak-anak kaum muslimin di luar sana juga belum solih, karena keduanya tetap jadi tanggung jawab kita bersama gitu ya, baik anak kita atau anak kaum muslimin yang lain. Ada perintah berdakwah ya. Jadi mendidik anak kita itu hanya salah satu perintah dari banyaknya perintah Allah. Nah sekarang jujur, kalau kita sudah sesedih itu kepada anak-anak lain gitu ya, kita sudah sekhawatir itu juga kepada anak-anak lain, dan kita sudah berusaha mendidik mereka, anak-anak lain seperti pendidiknya kita kepada anak kita. Nah, saya bisa pastikan insya Allah rasa sedih kita itu muncul dari tadayun. Ya. Tapi kalau kita hanya care dengan anak kita saja, kesalahan anak kita saja gitu ya, nggak peduli bahkan tidak berbuat untuk kesalahan anak-anak yang lain, nah bisa jadi peluangnya kesedihan kita muncul dari gerizah mau saja. Gitu ya. Ini kan anak saya ya harus saya selamatin gitu. Kalau yang lain ya enggak gitu ya. Nah, atau kadangkala sedihnya juga munculnya karena gerizah bako. Misalnya apa? Coba teman-teman cek deh. Kita sedih karena benar-benar anak itu tidak mau, belum solih ya, atau karena kita kesal kita nggak didengerin. Itu capek bunda tuh ya, kamu tuh nggak denger-denger, nggak ngerti-ngerti apa yang bunda bilang. Nah, kalau udah gitu kita sedihnya karena gerizah bako. Ya, jadi ya ukur aja teman-teman yang mana sebetulnya. Ya, nah, berarti yang dikatakan cinta Allah itu mana? Ketika kesedihannya murni muncul karena, aduh, saya belum sesuai nih dengan perintah Allah gitu ya. Nah begitu. Dan atau mungkin kenapa kesedihan itu muncul? Karena kita menuhankan ikhtiar kita. Ya, sedih. Kok saya udah kurang apa? Anak belum berubah juga gitu misalnya ya. Nah, padahal saya udah melakukan ini, udah panis iya, reward udah gitu ya, pujian sudah, dengan keras sudah gitu ya, sudah semuanya gitu. Nah, kok dia belum berubah? Nah, berarti ada kesalahan kita menuhankan kemampuan kita. Kita pikir dengan ikhtiar kita, dengan kemampuan kita menasehati yang sangat terbatas ini sebetulnya kemampuannya gitu ya, dia akan berubah. Ternyata dia nggak berubah. Dia belum berubah, dia kesal ya. Harusnya kan kalau gini-gini tuh kamu tuh ngerti, kan dibilangin, udah sering dibilangin gitu. Nah, ciri-ciri kita itu menuhankan ikhtiar ya. Belum tawakal gitu kepada Allah, karena tugas kita itu kan sebetulnya hanya orator bukan hidayator. Itu sering saya bilang ya teman-teman, orator aja nyampein. Kenapa? Karena Allah juga nyampeinnya, bukan kenapa yang didengerin. Akhirnya jadi kesel nah gitu. Nah jadi kesedihan itu karena apa? Itu yang perlu kita tanyakan pada diri kita. Dan betulkah kita sudah melakukan semuanya? Pertanyaannya itu. Kalau sudah melakukan semuanya, coba saya tanya teman-teman, misalnya tentang didik anak ya, di luar sana buku parenting ada berapa jumlahnya? Trainer parenting ada berapa jumlahnya? Sudah dibaca semua bukunya? Sudah diikuti semua parentingnya? Belum kan? Jadi jangan suka bilang sudah melakukan semuanya. Ya, kalau belum. Kalau sudah, nah coba praktekin. Karena kalau dipraktekin, insya Allah 99% gitu ya, secara hitungan ikhtiar buminya, harusnya anak tuh jadi solih. Gitu. Ya. Nah, tapi kan kita belum banyak belajar. Jadi jangan suka bilang, sudah melakukan segalanya, saya bingung. Nah kalau bingung tuh ciri-ciri kita itu belum melakukan segalanya. Berarti apa? Terutama belum punya ilmu. Karena kalau punya ilmu nggak bingung. Nah itu teman-teman, karena sudah belajar pun bisa jadi kita salah paham. Salah paham, jadi salah praktekin. Ya, dan udah prakteknya juga nggak istiqomah. Udah. Ya. Yang ada akhirnya nuntut anak-anak kita berubah. Nah jadi itu cara ngukurnya teman-teman ya. Kalau karena tadayun kita sedihnya, berarti ya insya Allah itu karena kita memang isi hati kita tuh mencintai Allah gitu. Saya sedih tuh belum bikin Allah bahagia. Kenapa? Saya belum benar didik anak ya. Jadi bukan sedih karena semata anaknya belum berubah, karena yang berubah itu hanya Allah. Tapi sedihnya adalah karena kita tuh belum maksimal gitu didik anak. Nah, pasti Allah itu belum ridho, saya belum maksimal belajarnya. Nah, kesana itu kesedihan yang bagus gitu. Tapi kalau kesedihannya tadi, itulah yang bisa dikatakan sebetulnya bisa masuk ke dalam ciri-ciri cinta dunia. Ya misalnya yang tadi karena bako kita, ya karena kita pengen didengerin sama siapa? Sama anak kita, sama dunia gitu kan. Dan anak kita tuh bagian dari isi dunia. Pengen
dipahami, dihargai, pengen di apa ini. Akhirnya muncul begitu karena nggak dapet di-nya tadi, sedih lah kita. Gitu. Di-nya ke siapa ya, sama manusia gitu. Ya. Jadi bukan kepada Allah. Ya, padahal kalau pengen dihargai, dicintai, ya, dihormati, itu pasti dapat dari Allah ketika kita itu fokus mencintainya, yaitu taat kepada Allah. Jadi selama kita terus aja fokus taat untuk mendidik anak kita, saya kasih contohnya ya satu lah, atau fokus taat untuk apa namanya, menjalankan perintah-perintah Allah, maka disitulah kita itu sebetulnya sedang mencintai Allah, ya. Fokuslah didik anak. Kalau tadi contoh kasusnya didik anak, fokuslah didik anak kita sehingga apa namanya itu, ya karena Allah gitu ya, maka itulah yang dikatakan sumber apa namanya dan kita sedih kalau kita belum maksimal gitu ya. Nah itulah kita belum maksimal karena belum bikin Allah senang, ya, belum maksimal menjalankan perintah Allahnya, maka kita terus di posisi itu, ya, berusaha di posisi itu sehingga kita akan berusaha terus mencari ilmu karena fokusnya ya pengen bikin Allah senang, pengen menjalankan apa-apa yang sudah Allah minta, yaitu didik anak. Maka dia akan berusaha mencari ilmu, mendidik anak semaksimal-maksimalnya gitu ya, sebisa-bisanya, belajar praktekin, belajar lagi, praktekin lagi, ya. Belajarnya cuma sekali, jangan cuma sekali, terus berulang-ulang, dimurojaahi gitu ya, sehingga kita itu mampu mempraktekannya. Nah, jadi teman-teman silahkan, teman-teman yang punya kesedihan saat ini diukur, apakah kesedihannya karena Allah, gurizah baqa, atau gurizah nau. Ya, sedih bu, hutang belum lunas-lunas gitu. Kenapa hutangnya belum lunas-lunas, sedih? Apakah karena takut hisaban dari Allah, karena nggak nyaman, atau karena nggak nyaman dikejar-kejar dari kolektor? Ya, atau karena rasa malu kita ketahuan banyak orang nih, itu aku tuh penghutang, ya. Atau kenapa sedih? Karena ternyata kita berantem terus sama suami. Ya, nah berarti dari gurizah nau kesedihannya. Tapi kalau semata-mata sedihnya karena benar-benar ketakutan akan hisabnya Allah, karena saya itu sudah apa namanya itu tidak tahu umurnya berapa, apalagi hutang-hutang riba. Nah, berarti itu sedih yang muncul dari kecintaan kepada Allah, ya, bukan kepada dunia. Nah, itu teman-teman. Jadi silakan diukur saja sedihnya muncul dari rasa yang mana, ya. Nah, lalu bagaimana seorang muslim seharusnya, seseorang yang mencintai Allah itu sebetulnya bagaimana ketika dia memiliki kesedihan? Nah, dikatakan, ya, sesungguhnya orang yang berakal tidak akan pernah lepas dari kesedihan. Begitu. Orang yang berakal nggak akan lepas dari kesedihan. Kok bisa ya? Ya. Nah, karena orang berakal itu berarti orang yang bisa berpikir. Kan teman-teman, akal itu adalah kemampuan berpikir. Ya. Jadi orang yang senantiasa berpikir dengan benar tentunya ya, dia itu akan senantiasa sedih. Kenapa? Karena ia senantiasa berpikir tentang dosa-dosanya di masa lalu. Ingat, sedih itu adalah sesuatu di masa lalu. Ya, barusan tuh 1 menit detik yang lalu itu juga masa lalu. Nah, jadi akan diliputi terus kesedihan orang beriman itu. Karena fokus dia, pikiran dia memang ke Allah, urusan dia dengan Allah, bukan lagi urusan dengan dunia. Ya, makanya tadi kenapa kita bersedih anak belum soleh? Karena kita menganggap bukan karena si anak itu yang ngeselin ya, dia nggak paham gitu, tapi kita sedihnya karena ya Allah gitu ya, ini tuh dosa saya, anak saya begini tuh, emang sadar ini dosa kita belum, jadi bukan anak nggak paham kita, tapi kita yang belum punya kemampuan bikin anak itu paham. Karena tiap anak cara memahamkannya beda-beda. Kalau anaknya 5, kita harus punya skill 5 untuk memahamkan. Ya, gitu. Jadi belajarnya harus 5 kali lipat. Yang anaknya 5. Ya, Masya Allah. Nah, kita tuh, karena kita belum melakukan itu, kita sedih terus. Sedihnya karena ini dosa-dosa saya. Nah, kesedihan itu ada 2, teman-teman. Kesedihan yang bikin depresi, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Tapi ada kesedihan yang membuat dia terdorong untuk melakukan mengganti apa-apa yang belum yang hilang, apa-apa yang belum dia dapatkan di masa lalu, yaitu mendapatkan pahala.
ya. Kenapa dulu saya belum dapat pahala banyak? Saya tuh belum belajar, didik anaknya malah banyaknya dosa, ya. Sehingga kesedihannya mendorong dia untuk memperbaiki. Itu kesedihan yang keren, bukan sibuk menyalahkan diri, ya. Gara-gara aku sini bodoh nih, terus dia nggak ngapa-ngapain juga gitu, cuma merutuki diri aja. Itu kesedihan yang salah. Ya, kesedihan yang benar itu tadi yang mendorong dia memperbaiki diri, akhirnya memperbaiki apa yang mungkin sudah dia rusak di masa lalu. Ya gitu. Jadi memang di hidupnya akan dipenuhi kesedihan yang ada kaitannya dengan urusannya dia dengan Allah. Nah itu teman-teman, ya. Itu orang beriman. Nah, bahkan dikatakan oleh Malik bin Dinar, ya, seorang ulama, ya, sahabat, ya, kalau nggak salah. Nah, boleh teman-teman bantu ya, saya lupa Malik bin Dinar itu sahabat atau seorang ulama, ya. Nah, dia berkata, sesungguhnya hati, karena begitu banyak ya nama sahabat dan nama ulama, kadang-kala pabelit saya itu ya teman-teman ya. Nah, pernah berkata, sesungguhnya hati apabila di dalamnya tidak terdapat kesedihan, pasti akan rusak sebagaimana rumah tanpa penghuni. Nah, jadi teman-teman, kesedihan itu, makanya kenapa Allah ciptakan kesedihan berikut penciptaan manusia tadi ya, naluri. Ada naluri yang nanti dari naluri tadi muncul rasa takut, rasa sedih gitu ya, atau perasaan-perasaan lain akhirnya turunan dari takut dan sedih tadi. Memang itu dibutuhkan oleh manusia sebetulnya. Rasa sedih tadi, ya. Dibutuhkan. Kapan dibutuhkannya? Harusnya keluarnya munculnya di momen yang tepat. Dengan cara yang tepat menyalurkannya. Berarti kalau pas momennya nggak tepat, gimana? Nah, kita disitulah pentingnya ilmu self healing gitu ya. Ini self healing itu sebetulnya bahasa keren sekarang aja. Kalau dulu itu ya tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa diri, atau apa sih? Kalau bahasa lainnya, bagaimana kita tuh jiwanya menjadi mutmainah gitu ya. Ketika ada dorongan nafsu, kata nafsu gini nih. Nah, kita tuh tahu cara mengelola nafsu tadi gitu ya. Karena masih ada yang kebingungan. Ya kan, kalau nafsu amarah, apa nafsu itu ada 3, ada amarah, lawamah, dan mutmainah. Singkatnya ya, nafsu amarah tuh orang yang memang dia itu ya hidupnya mengikuti nafsu aja. Kalau waktunya marah ya marah aja, waktunya sedih ya nangis aja, ngamuk aja, dan seterusnya gitu ya. Nah, waktu yang takut ya ada depresi gitu ya. Dan orang karena takut itu bisa saling membunuh juga ya, takut tersaingi, takut lain-lain lah. Nah, apa tadi? Sebentar, jadi ngeblank. Ada yang lewat jadi tentang apa barusan tuh? Tentang apa, teman-teman bisa ulangi kalimat-kalimat terakhir saya? Tentang nafsu. Oh, nafsu. Ya. Nafsu. Nah, self healing ya, butuh self healing, yaitu kalau nafsu amarah, dia masih mengikuti hawa nafsunya. Pokoknya kata nafsunya marah ya marah aja, kata nafsunya malas aja gitu ya. Nah, dan dia tuh nggak sadar kalau dia tuh punya perilaku buruk. Itu nafsu amarah. Tapi yang berikutnya apa? Ada nafsu lawamah, yaitu orang yang dia itu masih seperti masih di posisi nafsu amarah, tapi dia udah sadar aku tuh ternyata masih dikuasai hawa nafsu. Dia udah sadar gitu, cuma dia nggak tahu gimana caranya mengelola nafsu tadi. Pas sedih gimana ngelola sedihnya gitu ya. Nah, yang keren itu mutmainah, yaitu ketika dia sudah tahu bagaimana cara mengelolanya dan dia mampu mempraktekannya. Itulah jiwa-jiwa yang mutmainah. Artinya ada kemampuan untuk mengelola hawa nafsu, mengelola kesedihan, kemarahan, ketakutan itu dikelola sehingga jiwanya tenang. Nah, kemampuan mengelola itulah ya, dan yang akan Allah panggil di akhirat itu siapa? Ya nafsul mutmainah. Yang mutmainah berarti yang mampu berhasil sukses mengelola rasanya gitu tadi ya, hawa nafsu, rasa yang muncul dari nafsu. Nah, berarti bahasa kerennya tazkiyatun nafs ya, sehingga dia punya jiwa mutmainah, atau bahasa sekarangnya self healing ya gitu. Jadi Islam sangat memerintah, sangat mendorong manusia-manusia itu berjiwa mutmainah. Berarti Islam mendorong kita itu punya kemampuan tazkiyatun nafs atau self healing ya. Nah, itu teman-teman. Ya, semua, bahkan teman-teman, semua ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah itu kan ujian utamanya itu apa? Nafsu kita kan. Kata Allah, hayya 'alas shalah, as-shalatu khairum minan naum. Itu kata Allah gitu. Kalau kita nggak punya kemampuan self healing, bisa nggak
Milih tidur atau milih sholat? Enaknya tidur aja. Apalagi subuh-subuh, hujan pula gitu ya. Enaknya. Nah, apalagi malam-malam, baru aja saya tidur 1:30. Udah jam 3 lagi. Kan Allah Maha tahu juga saya susah tidur, jadi akhirnya kita nggak tahajud. Ya, nah berarti kita belum mampu tuh mengelola nafsu tadi kalau kayak gitu. Ya, sok hukum apa lagi? Pasti kaitannya dengan nafsu kita. Ya, yang bikin berat tuh nafsu kita. Nutup aurat, tapi nanti kan kelihatan lebih tua. Gini ya, banyak pertimbangan. Bajunya baru satu, malu ya, dan lain-lain. Nah, berarti dia belum menyesuaikan nafsunya dengan perintah Allah. Nah, maka itu belum mampu, berarti dia belum punya kemampuan self healing ya, atau tazkiyatun nafs tadi, sehingga jiwanya belum mutmainah. Nah, itu teman-teman. Jadi Islam tuh sangat mengajarkan untuk kita itu belajar self healing ya, atau belajar mutmainah, atau tazkiyatun nafs tadi ya, belajar tazkiyatun nafs. Nah, dan kelas ini itu dalam rangka itu teman-teman ya, tujuannya, niatnya ya, kita belajar bareng, kita ikhtiar bareng-bareng gitu kan. Kalau ikhtiar bareng-bareng tuh lebih seru ya daripada ikhtiar sendirian, capek ya. Jadi saya tuh lebih senang bukan dipanggil guru atau apa, tapi teman belajar aja, teman berbagi, teman berjuang gitu ya, saling mengingatkan. Karena teman-teman sebenarnya kalaupun teman-teman ada bertanya, itu buat saya pribadi itu kadang-kadang bentuk mengingatkan untuk saya pribadi gitu ya, dari pertanyaan tersebut atau dari testimoni. Makanya kalau kayak tadi Teh Yani nanya, ada yang mau berbagi? Enggak, berbagilah gitu ya, mumpung ada kesempatan berbagi. Teman-teman mau bikin ruang Zoom sendiri, belum tentu ada yang mau dengerin gitu. Kita tuh kadang kala ya, memang ada ruang Zoomnya, ada peserta yang lain, berbagilah ya, karena itu bisa jadi inspirasi buat yang lain, motivasi untuk yang lain gitu ya. Nah, lanjut kepada kesedihan tadi ya. Nah, jadi teman-teman dikatakan tadi oleh siapa, Malik bin Dinar gitu ya, sesungguhnya hati kalau nggak ada kesedihan pasti rusak. Sebagaimana ya, hati itu akan rusak. Ingat ya, kalau hati rusak itu maka semua yang ada pada diri kita itu akan rusak. Nah, seperti rusaknya rumah tangga ya, bukan rumah tangga, rumah tanpa penghuni. Betul ya teman-teman, kalau rumah ditinggalin kosong cepat rusaknya. Nah, seperti itulah hati kita, kalau nggak ada rasa sedih itu akan rusak. Karena sedih ini teman-teman, misalnya walaupun sedihnya misalnya muncul dari Guru Zahnau, sedih kenapa anak saya sakit, akhirnya rasa sedih tadi mendorong apa? Seorang ibu tadi akan berusaha membuat anaknya itu sembuh ya, berikhtiar membuat anaknya sembuh, baik ikhtiar langit, ikhtiar bumi gitu, karena rasa sedih yang dimiliki. Coba kalau seorang ibu, seorang ayah nggak punya rasa sedih, gimana teman-teman pas anaknya sakit? Diam diliatin, ngek kejar diliatin, nggak ada sedih, diliatin aja gitu, nggak dipapain. Mati juga udah nggak sedih, diantepin aja mati juga gitu ya, mungkin tinggal dibuang aja tempat sampah gitu ya, nauzubillah. Rasa sedih itu butuh, rasa sedih dari muncul gerizah bako itu juga dibutuhkan ya. Sedih misalnya apa, bako itu tadi ya, wajar manusia itu ketika dihina itu sedih, wajar ya. Nah, rasa sedih ketika dihina itulah yang akan mendorong kita apa, jauh lebih baik. Kalau nggak ada yang hina, kalau nggak ada yang melecehkan, ya mungkin kita tidak terdorong untuk memperbaiki ya. Kalau apa namanya, sedih karena apa lagi misalnya, sedih nih saya belum punya rumah ya, orang kenapa sih pada bikin rumah, itu pertanyaannya ya. Karena itu tadi bisa jadi diawali karena rasa takut atau rasa sedih. Kalau nggak punya rumah, kalau nggak ada rumah, buktinya nih saya nggak punya rumah, sedih gitu ya, ternyata nggak nyaman ngapa-ngapain gitu, mau ganti baju bingung. Coba kayak orang-orang ya, saudara kita mungkin yang masih sekarang tinggal di emperan toko, saya tuh malam-malam di atas jam 9 misalnya masih keluar gitu ya, kan toko-toko udah pada tutup, banyak yang tidur kan di emperan toko itu. Saya kadang mikir, mereka mandinya di mana, nyuci bajunya di mana, ganti bajunya di mana gitu ya. Ya Allah gitu. Dan memang itu muncul dari gerizah bako. Mungkin sedih tadinya nggak punya rumah, dia berusaha bikin rumah ya. Butuh, rasa sedih itu dibutuhkan gitu teman-teman, untuk mendorong manusia itu berbuat ya. Rasa sedih dari tadayun, nah itu lebih luar biasa lagi ya. Itu akan membuat dia itu hidupnya jadi orang yang sedih karena misalnya banyak dosa, hidupnya jadi gimana? Hidupnya jadi produktif ya. Dia akan terus berusaha memperbaiki diri ya.
aku masih melakukan ini, salah yang ini, salah yang itu, salah yang ini, salah yang itu, dosa ini, dosa itu gitu ya. Nah, ketika kita sadar dosa yang mana, maka kesedihan itu akan mendorong kita menjadi orang manusia ya, hamba-hamba yang berusaha memperbaiki diri. Ya, jadi teman-teman, bagi mungkin di antara kita ya sudah sadar nih, sudah merasa banget pernah bikin dosa yang begitu banyak ya, sampai ada semalam saya baca seorang syekh gitu ya sedang ceramah, ada pertanyaan dari jamaahnya, intinya saya itu banyak dosa syekh gitu ya, tapi kenapa saya selalu merasa terpuruk dengan dosa-dosa tadi gitu ya, sampai saya tuh bingung harus melakukan apa karena begitu banyaknya dosa saya gitu. Saya bingung harus melakukan apa gitu. Yang ada saya malah depresi, sedih gitu ya, tertekan dan seterusnya. Tolong saya, bagaimana apa yang saya lakukan agar saya keluar dari keadaan ini. Kata syekhnya apa? Jangan berputus dari rahmat Allah gitu ya. Di posisi kita sekarang sudah menyadari dosa dan bingung harus bagaimana dengan dosa tadi, itu udah posisi yang luar biasa banget. Tidak semua orang di luar sana yang memiliki dosa sadar dan bersedih karena dosanya gitu. Kalau sekarang di posisi kita bersedih dan bingung mau ngapain, teruslah berharap akan rahmatnya Allah gitu ya. Kata saya itu begitu ya. Masya Allah gitu, memang gitu. Kadangkala orang-orang dia menutupi kesedihannya, tapi ketika dia perilakunya menjauhi orang-orang solih, menjauhi kajian-kajian gitu ya, karena dalam pikirannya ada aku mau ada banyak dosa, nggak pantas banget aku masuk ke kajian itu ya, buat apalah, ya udah kecebur aku tuh ya ke dunia, ke lembah hitam dan seterusnya. Kadang banyak yang berpikiran begitu, banyak, bukan kadang, banyak sekali yang berpikiran seperti itu, akhirnya menjauhi tempat-tempat yang baik. Karena pastilah gitu ya, aku mah nggak pantas-pantas amat, apalagi mungkin dia melihat kalau dia masuk ke dalam suatu kajian pasti akan dilihatin orang, ya dia bertato lah, dia mungkin apa gitu ya, dia merasa tidak nyaman gitu. Nah itulah itu salah satu bentuk berputus dari rahmat Allah ya. Jangan, teruslah ya, sehingga memang tobat itu nggak bisa berhenti dengan tobat saja, tapi sebarengi dengan amal solih, yaitu apa? Belajar, salah satu amal solihnya ya. Jadi kita belajar bagaimana cara kita memperbaiki diri, karena tobat itu hanya akan sekedar disebut sebagai tomat gitu ya, tobat kumat, ketika tidak dibarengi dengan amal soleh, dibarengi dengan amal soleh, sehingga kita akan lebih baik dibanding yang sebelumnya. Kalau dulu ya mungkin dosanya bikinnya 100 sehari, ya minimal kalau kita dengan belajar jadi tinggal 99 dosanya gitu ya, 99,5 itu udah bagus banget gitu teman-teman ya, karena kita belajar, terutama belajar apa, menguatkan iman kita sehingga kita tidak terjerumus lagi ke lembah dosa. Seperti itu. Nah, kalau sudah mulai ada pertanyaan boleh ya teman-teman ya, silahkan di share ke Teh Yani. Mau japri boleh ya Teh Yani? Iya, betul. Japrinya ke nomor ke Teh Yani ya, jangan ke saya. Soalnya saya juga pembuktian cinta namanya. Ntar Ya, salah. host. Nah. Nah, masih Malik bin Dinar. Sebentar. Nah, kata Malik bin Dinar masih ya, berkata, kesedihanmu karena akhirat akan menghilang dari kalbumu. Ya. Jadi kesedihan kita tentang akhirat akan menghilang dari kalbu kita. Tadi nggak tahajud kita biasa aja tuh. Ya. Tadi kita ngomongnya nggak bagus biasa aja. Tadi kita banyak lalai itu nggak, kita harusnya bisa pakai untuk baca Quran, ternyata kita pakai yang untuk yang mubah-mubah. Kita pakai banyak tidur, itu kan mubah. Kita pakai lihat status orang, lihat ini itu dan itu. Nah kita nggak sedih tuh. Nah berarti itu kesedihannya lagi Allah angkat. Ya. Dari kalbu kita, dari hati kita. Sebentar, ini berubah terus yang saya sedang buka catatannya sebentar. Insya Allah lah sebentar teman-teman. Nah, kesedihanmu karena akhirat akan menghilang dari hatimu, dari kalbumu, sebesar kesedihanmu karena dunia yang mengisi hatimu. Ya, jadi hilangnya sedih tentang akhirat
Sebesar apa hilangnya? Mungkin hilangnya segenggam. Karena ada segenggam kesedihan kita tentang dunia yang masuk ke hati kita. Jadi terdorong. Harusnya kan hati kita itu kan cuma satu ya. Isinya adalah hanya kesedihan tentang akhirat kita. Yang urusannya berkaitan dengan Allah. Ketika ada satu titik masuk kesedihan tentang dunia, maka akan satu titik keluar kesedihan tentang akhirat. Ada satu genggam, ya, satu apa lagi ya, satu genggam lagi gitu ya, kesedihan yang masuk, maka hilanglah kesedihan tentang dunia. Jadi perlahan masuknya, ya teman-teman. Ketika kesedihan tentang dunia masuk, yang akhirat keluar. Ya kan harusnya penuhnya dengan akhirat saja. Kalau udah penuh kan gitu ya teman-teman, ember sudah penuh air, tetesin setetes aja, yang keluar setetes juga nggak? Iya, yang keluar setetes juga. Seperti itulah hati kita. Nah, jadi kalau kita ternyata sekarang datar aja gitu ya, nggak merasa bersalah, nggak merasa bersedih tentang urusan akhirat kita, itu ciri-ciri dunia sudah mulai masuk ke dalam diri kita. Kalau kerasukan setan mungkin kelihatan ya, jelas ya kita jadi diruqyah. Kalau kerasukan dunia gimana? Kadang nggak sadar. Itu teman-teman ya. Semoga Allah mudahkan kita ya untuk selalu mawas diri bagaimana isi hati kita, siapa isinya ya, dan seterusnya. Nah, Nabi SAW bersabda ya, terkait dengan ini, ada kaitan dengan kesedihan tadi. Maksudnya begini, orang bertakwa itu berarti senantiasa melekat rasa sedih di hatinya, ya. Kenapa sedih? Karena sedihnya tadi kan kata saya, sedih itu karena belum dapat sesuatu atau sesuatu yang sudah punya kita miliki hilang. Nah berarti kalau dia memang bertakwa, dia tuh akan punya alarm ketika rasa sedih terkait akhiratnya ada yang hilang. Ya tadi nggak tahajud, dia sedih, dia aku tadi nggak tahajud gitu ya. Nah dia akan senantiasa bersedih karena ada yang hilang, ya, hilang momen tahajudnya dengan Allah. Ya sedih itu kan karena sesuatu yang hilang tuh tadi kesempatan, nggak akan kembali tuh kesempatan yang tadi ya, maka dia akan menyesal, dia akan sangat bersedih tadi nggak tahajud, dia akan bersedih tadi nggak sempat zikir, nggak sempat ngaji, nggak sempat apa, dia akan bersedih karena tadi kata saya apa, sedih itu karena kita ada yang hilang dari kita atau kita belum dapat sesuatu yang kita inginkan. Nah, kalau urusannya akhirat berarti sedihnya karena apa? Ada yang hilang atau yang belum kita dapati apa? Tadi saya nggak dapat pahala. Ada yang hilang, apa hilangnya? Kesempatan. Nah, maka kata Rasulullah SAW apa? Sisa umur seorang muslim tidak ternilai harganya. Ya, karena pada kesempatan itu sesuatu yang hilang dapat diperbaiki. Itu teman-teman. Ya, kalau kita udah kehilangan iman, masih ada iman yang hilang ya, maka waktu yang kita miliki ke depannya itu adalah waktu yang luar biasa, kata Rasulullah SAW. Tak ternilai harganya karena dengan waktu tadi kita bisa memperbaiki apa yang tadinya hilang. Kita bisa cari lagi apa yang tadi kita hilang. Makanya saking berharganya. Dan Rasulullah SAW tuh bilangnya apa? Yang berharga itu apa? Waktu yang dimiliki apa? Umur, sisa umur seorang muslim itu sangat berharga. Muslim ya. Di garis bawahi muslim. Tadi karena dia punya kesempatan, Allah kasih kesempatan memperbaiki. Nah jadi teman-teman kalau isi hati kita memang maunya hanya Allah saja, tema sedih pun hanya tentang Allah saja, kita awali dengan apa? Banyak muhasabah ya. Hati kita posisinya di mana nih sekarang, sedih kita karena apa nih sekarang. Nah kalau sudah muhasabah, sudah menemukan ternyata belum karena Allah nih sedihnya, kita beristighfar, lalu selangkah demi selangkah ya kita titik jalan kesedihan karena Allah gitu ya. Belajar lagi, terus belajar agar kesedihan kita semata karena Allah, semata karena urusan akhirat kita, mumpung Allah masih kasih kesempatan kita punya usia lagi ya. Nah mungkin itu yang saya bisa bagi di pagi hari ini teman-teman, semoga jadi booster hari ini kalau ternyata kesedihannya masih karena dunia, kita move on ya, berhenti, stop ya, sedih karena dunia, bersedihlah karena pindahkanlah kesedihan kita karena kita sedih ya urusan akhirat kita. Semoga Allah mudahkan ya. Tiani siap move on nggak teman-teman? Kalau siap move on ya senyumnya mana yang paling lebar
Ya, udah hilangkan kesedihannya. Kurang lebar, tenur kurang lebar. Celisda kurang lebar. Nah, udah, garis bawah. Ya, kan nggak apa-apa soalnya itulah apa namanya berbahagianya kalau online ya, salah satunya adalah kita mau selebar apapun senyum nggak ada yang belum gosok gigi juga nggak apa-apa gitu ya. Baik, nggak ada yang nyium bau kita ya. Nah, gitu Teh Hani gimana udah gosok gigi? Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah yang mana? kemarin ya? Ya Allah. Mana kemarin makan pete gitu ya sama jengkol. Nikmat. Itu yang mana yang makan pete sama Silahkan. jengkol? Enggak, kemarin enggak. Kemarinnya paling. Ya gitu. Ya, Ya silakan kalau ada yang mau berbagi nih berbagi nih mumpung kesempatan berbagi ya mungkin oh iya tuh saya bener nih tentang kesedihan gini 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 misalnya ya nggak apa-apa berbagi pengalaman kesedihannya yang sekarang sudah berganti bahagia atau bahagianya berganti sedih ternyata bener ya saya sedih tuh karena urusan dunia nih nah misalnya ya nggak apa-apa itu untuk berbagi atau boleh bertanya atau menambahkan karena di sini juga banyak para guru saya ada saja para guru yang nyempil gitu ya ngintip-ngintip di belakang layar gitu ya di off kan kamera. Masya Allah, ya saya meminta dengan penuh hormat kepada guru-guru saya untuk saling berbagi. Walaupun nanti nggak apa-apa, nggak usah menyampaikan saya gurunya Bu Dewi, takutnya mungkin takut ujung gitu ya. Tapi para guru saya mohon dengan kerendahan hati gitu ya, untuk bisa berbagi di sini. Mangga, Teni. ya baik. Alhamdulillah teman-teman. Siap, ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya di materi hari ini, saya persilahkan untuk di kolom chat komentar yang berada di ruang Zoom atau bisa via japri ke nomor WhatsApp saya dan teman-teman juga yang ada di ruang Facebook juga saya persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan boleh di kolom komentar atau bisa via ke nomor WhatsApp atau ke messengernya Pembuktian Cinta. Baik, ini sudah ada yang masuk pertanyaan di ruang Zoom ya. Sebentar. Ini secara pribadi. Sebentar. Izin bertanya, karena sedih atas dosa masa lalu dan akhirnya memutuskan produktif di jalan Allah. Akhirnya hari-hari penuh dengan kegiatan dan pas bagi waktu dan kadang kurang buat anak. Akhirnya anak kita turun produksinya. Apakah ini termasuk kesedihan bako? Akhirnya anak turun produksinya atau produktivitasnya? Produktivitasnya mungkin ya. Kalau di tulisannya sih produksinya. Anak turun produksinya emang memproduksi anak atau gimana? Iya baik. Ya, Bismillah. Nah, ini juga penting teman-teman ya. Kita ngukur kita produktif itu untuk apa, untuk siapa, gitu ya. Karena setan itu nggak akan diem aja. Dia tuh pasti kalau kita mau naik gitu ya, ibarat tangga teman-teman ada tangga nih. Setan itu selalu ada di anak tangga yang di atas kita dan di bawah kita. Kerjaannya ngapain? Yang di atas ngedorong kita, yang di bawah narik kita, gitu ya. Atau setidaknya kita oleng, ke pinggir gitu ya, digeserin. Nah, niat kita pun bisa melenceng begitu. Maaf ada ini iklan dulu. Sampai mana ini tadi? Oh iya, kita ngecek ya. Untuk apa sih? Bagi siapa kita produktif? Misalnya kita sibuk dakwah, sibuk apa, berbagi di luar sana gitu ya. Kalau memang tujuannya adalah membuat Allah senang, maka pastikan Allah senang. Ya kalau kayak gitu, kita produktif di satu sisi, kita meninggal produktivitas di sisi lain. Allah senang nggak kayak gitu? Enggak. Jadi kita perlu ada kemampuan manajerial waktu, yang manajerial aktivitas. Itu pernah juga terjadi gitu ya mas saya. Oh kayaknya ini banyak nih yang mau minta kajian ya saya sibuk aja sibuk kajian. Akhirnya anak demo kan gitu ya. Seperti itu. Berarti apa? Kita memang tadi karena kita posisinya ini khusus wanita ya. Nanti pria beda lagi mungkin agak sedikit beda bahasannya kalau bapak-bapak. Tapi kalau ibu-ibu
kita itu apa posisi sebagai wanita itu dalam rumah tangga gitu ya, apa sebagai sebagai robatul bait, ya sebagai istri, itu di rumah tangga. Sebagai ibu, robatul bait itu pengurus rumah tangga, dan sebagai istri. Kalau posisi sebagai wanita gimana? Masih ada lagi kewajiban untuk berdakwah, mencari ilmu, dan lain-lain. Banyak kewajiban dari Allah itu. Yang utama di rumah tangga itu, nah ini umum. Jadi kita harus menakar, mengukur aktivitas kita, manajemen waktu. Saya baru beli buku bagaimana para ulama itu membagi waktu mereka. Cuma belum dibaca ya teman-teman. Coba search aja ya. Mungkin bisa beli online. Mungkin kita dapat inspirasi dari sana. Ya banyak sih tulisan manajemen waktu yang mungkin orang barat dan seterusnya itu ya baca sebagai maklumat, tapi kadang-kala jangan terlalu ditelan-telan bulat-bulat gitu ya dari barat gitu. Karena kadang-kala masih ada konsep yang masuk tuh, konsep sekulernya masuk ke dalam manajemen waktu tadi gitu ya. Yang sebetulnya tidak diajarkan oleh Islam. Nah jadi sebagai bahan tambahan informasi ya nggak apa-apa belajar dari konsep manajemen waktu dari barat, tapi yang keren banget itu manajemen waktunya para ulama. Ya, para ulama yang kita udah jelas banget kelihatan di depan mata kita dan masyhur bahwa mereka itu terkenal kesolihannya ya, dan mereka sukses, anak mereka sukses, istri-istrinya juga sukses ya, istrinya apa maksudnya solihah, kalau istrinya solih ya, anaknya solih dan seterusnya. Itu banyak kisah kesuksesan para ulama, jadi kita bisa membantu melihat, atau kalau ada yang lebih detail lagi mungkin kisah sahabiyah, kisah ulama-ulama wanita bagaimana membagi waktu mereka ya, antara tadi sebagai istri, sebagai ibu, pengatur rumah tangga, dan sebagai mungkin aktivitas di luar sana untuk umat gitu ya. Nah itu teman-teman, jadi silakan berbagi, dan itu manajerial waktu itu sangat subjektif ya. Kalau saya bagi ya belum tentu cocok untuk teman-teman manajerial waktu saya gitu ya, karena saya anak cuma 2, satu juga udah nikah ya, teman-teman mungkin masih 5 anaknya, tentu manajer waktunya berbeda. Seperti itu ya. Jadi intinya apa, minta petunjuk dulu kepada Allah, semoga Allah berikan kita ilmu manajeral waktu sesuai pas banget dengan kebutuhan kita, dan Allah mudahkan dalam mengaplikasikannya begitu ya. Jadi kalau niatnya betul-betul produktivitas itu untuk Allah, pasti kita nggak akan meninggalkan hal yang lain, karena Allah justru nggak senang dengan yang kita tinggalkan ya. Jangan-jangan kita selama ini mengejar produktivitas di luar sana sudah tergeser niatnya, pengen apa, pengen dapat pujian, dapat penghargaan. Kan saya tuh kalau habis ngisi nih ya misalnya ya, habis saya berbagi, orang tuh pada bilang terima kasih, bahagia lah saya di situ. Nah kebagian kita tuh bahagia udah menjalankan perintah Allah, atau bahagia karena orang terima kasih sama kita? Itu juga perlu kita tanyakan ya. Itu bisa melencengkan niat. Cek aja ketika orang tidak ada terima kasih lagi, nggak nganggap kita atas apa yang kita lakukan, kita sedih nggak? Kita ninggalin aktivitas itu lagi nggak? Masih melakukan aktivitas itu nggak? Sesemangat sebelumnya nggak? Nah kalau tidak sesemangat sebelumnya, bakal kita meninggalkan aktivitas tadi karena merasa tidak ada yang menghargai. Nah, berarti selama ini kita beraktivitas bukan karena pengen bikin Allah senang, tapi sudah melenceng karena bako kita pengen dapat kepuasan, penghargaan, dan seterusnya. Nah itu kalau misalnya mungkin Teta Yani yang bisa saya bagi ya jawabannya. Nah, semoga yang bertanya nggak puas jadi belajar terus. Amin. Ada lagi Teh Yani? Teh Yani kemana? Ada. Ya udah lama nggak ketemu Teh Yani ya, berapa dekade. Baik, dari penanya kita Mbak Herika Indasari, Afan bertanya di luar dari tema ya. Teman saya Allah anduk, teman saya Allah anduk sudah 10 tahun. Apa ya? Terusin dulu. 10 tahun belum, mungkin menikah ya. Temannya sudah menikah, sudah 10 tahun, belum ada keturunan. Jadi mereka ada rezeki, apakah umroh dulu atau bayi tabung dulu? Umrah dulu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya. Umrah dulu aja. Saya umroh. Jadi teman-teman ikhtiar itu ada 2, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Mana didahulukan ikhtiar langit dulu?
Ikhtiar langit dulu, kenapa? Itu bentuk tawakal kita kepada Allah. Ya, mintalah di sana. Itu pertama niat umroh itu untuk apa? Karena itu bagian dari harusnya, ya. Teman-teman, umroh itu harusnya bagian dari bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Harusnya, gitu ya. Kenapa kita ke Madinah? Rindu pengen berziarah, mengunjungi baginda Nabi. Mungkin jasadnya sekarang sudah tidak ada, tapi beliau masih ada di sana. Di Madinah masih ada. Jasad seutuhnya di atas tanah itu nggak ada. Tapi di dalam bumi itu masih ada. Jasadnya masih ada, bahkan beliau itu menjawab semua salawat kita, menjawab semua salam kita. Baik yang ada di Madinahnya langsung ataupun ya di hadap makamnya langsung ataupun di sekarang kita di sini, duduk di sini, beliau menjawab semua salam kita. Beliau tuh masih ada. Secara apa dong ya? Hakikatnya masih ada. Tidakkah kita rindu untuk menziarahi beliau? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini juga momen Maulid ya, Masya Allah. Momen yang harusnya membuat kita tuh makin rindu ya untuk berziarah kepada beliau, mengunjungi beliau di sana gitu ya. Bahkan Bilal bin Rabah itu ya pernah bermimpi karena setelah Rasulullah SAW wafat, Bilal itu keluar dari Madinah karena saking sedihnya, karena selama di Madinah pasti beliau itu nggak bisa move on. Semua yang dilihat di Madinah itu Rasulullah. Ya, Rasulullah pernah duduk di sana, berdiri di sana, perang di sini dan seterusnya gitu ya. Itu Rasulullah. Akhirnya move on, pergi sampai Rasulullah SAW datang kepada mimpinya. Kata Rasulullah apa? Kurang lebih begini, betapa keras hatimu, wahai Bilal. Tidakkah engkau mengunjungiku? Sudah lama engkau tidak mengunjungiku. Saya ketika mendengar kisah ini gitu ya, setelah dipikir-pikir, jangan-jangan itu pun tersampaikan untuk kita, saya terutama gitu ya, betapa kerasnya hati saya ini. Kau sudah lama tidak mengunjungi baginda Nabi. Selalu bilangnya nggak mampu. Ternyata beli baju mampu, itu coba jumlah baju kita, sepatu dan semua barang-barang pribadi kita. Mungkin udah bisa umroh tiap tahun sebetulnya, gitu ya. Atau kulinernya kita, ya. Atau ya sekedar minum kopi, coba kopi teman-teman sekali, minum kopi berapa dikalikan berapa, ya mungkin sekitar 2 tahun lah puasa minum kopi bisa umroh. Tergantung kopinya harga berapa ya. Nah itu ya Allah, betapa kerasnya hati kita. Nah jadi terus Mekah itu apa? Rindu untuk mengunjungi Baitullah. Jadi kita sedang menemui Allah di sana hakikatnya. Ya jadi betapa banyak orang yang haji umroh itu mungkin tidak dikabul, tidak diterima ibadahnya. Karena bisa jadi niat ke sana tujuannya bukan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Tujuannya adalah supaya dia mendapatkan dunia yang diinginkannya. Mau umroh dulu kenapa? Biar nanti bisa punya anak. Mau berdoa di sana biar punya anak. Mau umroh biar apa? Nanti biar gini, begini. Yang dituju adalah hatinya dunia. Mereka menangis di hadapan Allah, tapi mungkin menangisnya karena kufur nikmat. Karena menangisi masalah-masalah yang Allah hadirkan. Menangisi dunia, kesedihannya karena dunia. Ya, dan keinginannya yang utama adalah dunia didapat. Nah itu ya. Jadi punya anak dulu atau umroh dulu? Umroh. Ya. Apa namanya maksudnya bayi tabung? Ya. Umroh. Karena Allah itu kasih kita harta itu fasilitas untuk beribadah. Jadi modal. Allah bekalin untuk ibadah harta kita. Ya. Ibadah itu banyak. Nah, banyak macamnya, banyak jenisnya. Dan kita harus memilih ibadah-ibadah yang menurut kita jauh lebih besar pahalanya. Dan mungkin itu nggak akan kembali. Baik tabung belum tentu sukses juga, dan kita nggak punya uang untuk umroh. Kalau memang umroh butuh uang, sebetulnya umroh nggak butuh uang juga. Gitu. Belum tentu, maksudnya kalau memang kita ditakdirkan Allah umrohnya dengan cara punya uang, uangnya udah kembali udah habis untuk baik tabung, dan belum tentu itu juga berhasil gitu ya. Nah ikhtiarnya tadi ada 2, ikhtiar punya bayi, salah satunya ada ikhtiar langit. Nah bukan ikhtiar bumi saja, bayi tabung ikhtiar bumi, ikhtiar langitnya teman-teman sudah utamakan ya. Ibaratnya untuk bayi tabung kita mungkin bisa 100 juta, umrah berdua doang nggak sampai segitu kok gitu ya, nggak sampai segitu berdua doang itu sama suami istri. Nah,
Jadi kata Allah, kalau kita punya kesulitan, iya nggak apa-apa, datang aja kepadaku, gitu ya. Tapi kita fokusnya tadi ketika datang umroh itu, karena memang Allah yang nyuruh kita untuk umroh, gitu. Allah yang nyuruh kita untuk berdoa di sana, bukan semata-mata kenapa umroh. Ya itu, aku pengen punya anak, mau berdoa di sana, gitu ya. Itu berarti kan semata-mata itu, bukan karena sadar ini perintah Allah untuk umroh dan Allah memerintahkan di sana berdoa sebanyak-banyaknya. Jadi beda ya, orang yang ke sana tujuannya pengen semata-mata pengen bisa agar punya anak, atau karena menjalankan perintah Allah. Kata Allah, kalau punya masalah ya udah sini berdoa, sini. Doanya yang lebih makbul itu di Baitullah, di depan di Raudhah gitu ya, begitu. Jadi memang beda tipis lagi, orang yang beribadah itu semata pengen menjalankan perintah Allah atau karena pengen dunianya. Nanti begini, kita bisa mengukur kalau untuk menjalankan perintah Allah gimana. Habis pulang umroh, kita tetap senang walaupun belum hamil juga, belum apa. Tapi kalau habis umroh terus kitanya sedih, itu kan udah umroh belum hamil juga, berarti kita umrohnya karena pengen hamil, gitu. Ya. Nah kita tetap bahagia. Jadi di sana teman-teman datanglah ke sana, ngaku, nggak apa-apa ngaku sama Allah, ya Allah betapa saya itu masih belum mencintaimu, ya saya masih sumber sedih saya, ternyata saya belum punya anak. Kesedihan berarti kesedihan yang muncul dari Gurizah Nau, itu wajar gitu ya, wajar. Tapi kita menjadi mendalam begitu ya, kita lebih sedih belum punya anak, kita nggak sedih gitu tadi malam belum tahajud ini gitu ya, kita belum bisa takwa kepada Allah, itu nggak sedih, itu masih lebih sedih belum punya anak. Nah itu ciri-ciri kita takutnya gitu ya, Allah mencatat kita masih mencintai dunia. Nah nangislah di sana kepada Allah, minta maaf kepada Allah, jujur ngaku lah posisi hati kita tuh masih di mana, ternyata masih berat sama dunia, ngaku, minta tolong kepada Allah ya. Lalu ya Allah gitu, dan doanya mintalah kepada Allah, saran saya di sana itu ya, doanya ya Allah tolong kami ya, tolong kami bantu mengelola kesedihan ini, kami jalan keluar yang terbaik bagaimana kami untuk berikhtiar bumi ya. Kalau kami harus terapi, tunjuki kami ke terapi ke siapa. Kalau kami harus berobat, tunjuki dengan barokah. Kalau memang harus lewat terapi, harus lewat ikhtiar bumi, kami memiliki anaknya, tunjuki dengan cara apa yang paling berkah, yang akan membuat anak kami kalaupun nanti lahir itu anak yang tambah solih dan solihah, karena terapis atau dokter yang dipilihkan adalah dokter yang terbaik, yang paling solih dan solihah misalnya gitu. Ya minta maksimal kepada Allah. Tapi kalau ternyata kami tidak perlu ikhtiar bumi, ya Allah mudahkanlah gitu ya, mudahkan kami juga untuk memilikinya tanpa ikhtiar bumi gitu. Nah itu jadi kalaupun misalnya ternyata karena kami pun tidak tahu apa yang kau sudah tetapkan untuk kami, dan ternyata misalnya gitu ya, kau tidak menghendaki ya, kami memiliki putra gitu ya, bantu kami ya Allah, kuatkan kami ya, kuatkan kami hati ini, lapangkan kami, tetaplah kami merasa bahagia gitu ya dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Jadi doanya luas dan luas gitu ya, fleksibel doanya gitu teman-teman, sehingga itu dengan doa seperti tadi itu kita membuat kita itu belajar tawakal, berserah ya, walaupun kita tetap harus minta lah sampai nangis minta ya Allah gitu. Dan jangan bermental korban ya, sedih ya, kadang-kadang yang bikin sedih itu karena kita bermental korban. Apa mental korban tuh kalimatnya gini, Allah belum percaya sama kita belum dipercaya sama Allah, kalimatnya gitu ya. Itu berat loh dengan kalimat tadi itu ya. Saya pun dulu mengalami ya, pas mempunyai Rahma itu kosong gitu ya, pas anak pertama, walaupun memang nggak lama, tapi itu memang saya sangat berempati dengan teman-teman yang apalagi sampai 10 tahun gitu ya. Saya dulu kosongnya setahun aja sedihnya luar biasa gitu ya, apalagi ya itu saya berempati gitu. Nah dari Rahma ke yang nomor 2 itu juga kosongnya agak lama gitu ya. Selama 4 tahun baru punya lagi. Padahal pengennya tuh tiap 2 tahun punya gitu ya. Beres nyapi lahir lagi gitu maunya gitu. Nah, dari yang nomor 2 sampai sekarang. Nomor 2 sekarang usianya 19 20 tahunan. 19 tahun.
kosong, dan itu walaupun udah punya mas sedihnya tetap aja gitu karena pengen gitu teman-teman ya. Dan ini maksud saya sangat berempati kepada teman-teman yang posisi seperti itu gitu. Ya tapi itu Allah nggak mungkin ngasih kisah seperti itu kalau teman-teman itu menurut Allah nggak mampu menjalani kisahnya ya. Jadi nggak boleh bilang iya kamu udah mah ya masih untung lah udah punya 2 gitu ya. Kita 1 aja belum gitu ya. Iya, karena yang mampu berbahagialah Anda tuh terpilih gitu oleh Allah menjalani kisah hidup yang seperti itu. Karena kalau saya dikasih kayak gitu, ya saya nggak mampu di hadapan Allah itu. Jadi yang lebih keren tuh sebenarnya teman-teman. Ya. Saya mampunya menjalani kisah yang saya ini. Teman-teman mampunya dengan menjalani kisah yang itu. Jadi semua kisah kita itu kisah yang terbaik untuk kita menurut Allah. Nah kita aja yang sok-sokan kadang-kala harusnya kan aku nggak kayak gini, harusnya kayak teman aku tuh gitu ya anaknya banyak dan seterusnya. Nah tadi mental korban tadi teman-teman diganti kalimatnya ya. Kami yang belum bisa membuat Allah itu percaya. Kita yang belum bisa bikin Allah percaya. Kadang-kala teman-teman orang kita aja sama antar manusia sekali dibohongin gimana? Untuk percaya sama orang tersebut gimana? Butuh nggak? Ya waktu, butuh banyak sekali apalagi yang membohongi misalnya orang tersayang kita, suami kita pernah sekali aja berbohong, gimana seorang istri itu ya banyak cerita curhatan sulit untuk bisa percaya lagi gitu. Nah jadi dan akhirnya kalau ada suaminya marah istrinya belum percaya lagi sama dia, yang salah siapa, suaminya atau istrinya? Iya, bukan istrinya yang tidak mau percaya lagi, tapi si suami tadi berarti belum berhasil membuat istrinya percaya lagi kepada dia. Mungkin kita sering bikin Allah nggak percaya sama kita, nggak kecewa dengan kita Allah itu. Nah coba pastikan Allah itu percaya sama kita. Ya misalnya belum dikasih anak aja kita udah lalai, malas sholat, malas sunnah, malas apa dan seterusnya gitu ya. Karena mungkin Allah pengen ngasihnya anak yang terbaik, anak yang dari orang tua yang solih dan solih. Allah nggak mau ngasih anak yang ecek-ecek buat kita gitu. Makanya jadi jangan punya pikiran misalnya, tapi kenapa sih begitu ke saya gitu ya? Orang lain tuh yang nggak sholat yang nggak apa, anaknya banyak-banyak aja, lo percaya aja sama mereka gitu. Ya, jangan berpikir begitu. Berpikirlah positiflah untuk diri kita gitu ya. Kenapa Allah ngasih mereka anak? Ya udah itu mah udah urusan Allah aja, jangan mikirin mereka lah gitu. Pusing juga nggak mau ditanya ke Allah juga kan nggak bisa gitu ya. Yang bisa paling mungkin berbaik sangka aja. Ya. Nah kita gimana kita? Nah baik sangkanya adalah ya itu tadi mungkin yang Allah mau siapkan itu anak yang luar biasa untuk kita, yang akan anak yang luar biasa yang mungkin nanti anak itu jadi pemimpin umat dan seterusnya. Maka kita itu memang harus menyiapkan diri, bikin anak tuh percaya bahwa kita tuh mampu ya, bahwa walaupun belum punya anak kita tetap takarub kepada Allah, walaupun itu bukan modus gitu ya akhirnya saya nggak mau saya takarub kepada Allahnya karena biar Allah ngasih anak nggak mau juga, ya memang nggak usah juga gitu, jangan kayak gitu ya. Ini sebagai bahan muhasabah saja supaya kita tuh nggak nyalahin Allah gitu ketika Allah kok belum ngasih saya keturunan, tapi kita banyak muhasabah gitu, bisa jadi peluangnya yang ini gitu ya. Nah begitu lurusin aja niatnya, saya tetap takarub walaupun ya nanti mau dikasih anak atau enggak ya tetap takarub aja gitu ya. Saya nggak mau bikin Allah kecewa, saya pengen bikin Allah bahagia. Ya kalau Allah mau ngasih bonus ya terserah Allah, kalau nggak ngasih bonus ya terserah Allah juga gitu ya. Bonusnya berupa mungkin dikasih anak gitu teman-teman ya. Allah ambil sholat ya, kurang lebih seperti itu. Yang penting indahnya seorang hati seorang muslim itu ya, dalam hatinya selalu ada keyakinan, tapi keyakinan dibarengi dengan kepasrahan dan kesabaran ya, dan juga tetap optimis. Nah itu ya, bahkan banyak kok ya kalau Allah memang sudah berkehendak memberikan, dan saya yakin teman-teman, yakinlah, percayalah kepada Allah, kalaupun Allah menghendaki kita punya anak, Allah akan berikan anak tersebut di waktu yang terbaik menurut Allah. Menurut kita kan sekarang bentar lagi saya menopause, gimana kok belum hamil-hamil, ada yang sudah menopause terus hamil banyak sekali, mungkin itu momen tepatnya saat itu ya. Nah jadi teruslah optimis ya, semangat kakak ya seperti itu. Allah ambil sawab. Dan saya ikut mendoakan ya, mendoakan teman-teman semua. Apa doanya? Saya tidak mendoakan ke
keinginan-keinginan tercapai, kayaknya takut juga ya. Takut kalau keinginan teman-teman ternyata nggak bagus, kan saya juga nggak mau mendoakan gitu ya, nggak bagus di hadapan Allah gitu. Saya mendoakan teman-teman dan diri sendiri gitu ya, agar kita itu mampu, Allah berikan kemampuan menjalani semua kisah yang Allah berikan. Ya, kita mampu menjadi pemeran terbaik di semua kisah yang Allah berikan. Allah selalu nemenin kita dalam semua kisah tadi. Allah bimbing kita dalam semua kisah tadi, agar kita menjadi pemeran yang terbaik, yang akhirnya sukses. Ya, dapat penghargaan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu aja paling doanya ya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mana tuh aminnya? Ya. Baik teman-teman, Tayani masih ada waktu nggak? Ada, kita 11 menit lagi. Oke. Ya, baik, ini penanya kita di ruang Facebook terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustazah, seringkali saya merasa tersinggung dengan suami saya ketika saya masih suka emosi atau mengeluh tentang sesuatu. Suami selalu bilang katanya ngajinya pakai rajin ngaji, masih begitu sedikit sakit hati rasanya, terkadang jadi suka males buat tolabul ilmi. Bagaimana Ustazah, tolong pencerahan biar semangat lagi tolabul ilminya. Insya Allah. Tadi ujian kita itu ya banyak. Setan itu selalu ngegodain ya. Tapi saya tidak bilang suaminya setan ya. Menurut saya itu qadarullah gitu ya. Allah izinkan suami itu berbicara begitu kepada kita. Dan nggak hanya satu suami yang seperti itu. Banyak ya pengalaman, bahkan mungkin jadi rumor gitu ya. Jadi opini umum bahwa laki-laki itu, walaupun tidak semua laki-laki ya, tapi banyak yang masuk ke saya itu hampir semuanya sama. Semuanya sama deh, bukan hampir gitu ya. Kalimatnya ya hampir lah, mungkin 99% kalimat dari para suami itu begitu. Ketika istrinya rajin belajar, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati gitu ya. Nah, para suaminya itu begitu bilangnya. Kamu udah ngaji masih begitu. Kamu sekarang udah ngaji jadi sok-sokannya, nasihatin saya, sok pinter. Nah, kadang-kadang kalimatnya begitu. Dia tersinggung, dinasehati, dan seterusnya. Atau, mana hasilnya? Nah, gitu ya. Kalimat yang kurang lebih begitu. Dan buat kita itu rasanya jatuh. Begitu ya. Sebagai istri, wajar lah kalau suaminya. Jangan kan suami yang ngomong gitu ya. Orang lain ngomong gitu aja, kita kan kadang rasanya jatuh ya. Apalagi di suami kita. Terus gimana? Nah, ini ujian meluruskan niat sebetulnya ya. Yang kita cari itu apa ketika ngaji? Memang kan harusnya kalimat yang baik itu harusnya kalimatnya begini ya, tanpa menyalahkan suami juga. Saya yakin itu karena bentuk sayangnya gitu ya. Maksudnya mungkin ayo tuh yuk dipraktekin ilmunya misalnya gitu ya. Dimana sulitnya mungkin kan maunya kita ngomongin dia begitu gitu ya. Pakai senyum, pakai pelukan, ini malah sindiran, ya kan jadi baper gitu. Nah, jadi itu ujian kita meluruskan niat kita. Kenapa sih mengkaji? Emang pengen cari ilmu, tapi bukan itu sebetulnya ujungnya, endingnya. Kenapa kita kajian? Supaya kita ada perubahan jauh lebih baik ya. Berubah walaupun ternyata setelah setahun berubahnya cuma 1%, itu udah bagus banget teman-teman gitu. Karena perubahan tiap orang tuh startnya beda-beda dari mana awalnya. Nah, walaupun memang setahun itu kelamaan, tapi kalau kita udah maksimal di situ ya nggak apa-apa. Itu rezeki dari Allah segitu dulu gitu ya. Maka pentingnya dalam belajar itu nggak terburu-buru, sabar ya. Jangan ini saya belajar kitab udah selesai nih, targetnya satu kitab ini nih misalnya, targetnya itu 6 bulan udah selesai. Nggak bisa gitu ya. Pelan-pelan, paham dulu satu halaman demi halaman, paham ya, sampai paham nggak apa-apa, terus praktekin. Karena prakteknya juga butuh, kadangkala tadi ada ujian untuk mempraktekannya, ada ujian dari hawa nafsu kita sendiri ya, ujian dari orang sekitar kita, takut resiko dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman memang harusnya kan begini. Tanpa bermaksud saya mengajak teman-teman tuh untuk kurang bersyukur kepada suaminya ya. Ini mungkin karena kita terjadi juga kadang kita kepada anak ya. Udah disekolahin mahal-mahal, ya itu godaan setan tuh kadang gitu ya. Kok masih begitu? Ya, saya kalau udah pasti kan namanya seorang ibu pernah mengalami mungkin ya.
momen-momen begitu pas anaknya nggak sesuai harapan, belum sesuai harapan gitu ya. Pas lagi baper emaknya, mana habis berantem sama suami mungkin gitu juga ya gitu. Keluarlah kalimat kayak gitu. Terusnya begini, ya alhamdulillah ya gitu, bunda itu ngaji udah dan alhamdulillah bunda ngaji dan masih baperan. Coba bunda nggak ngaji, mungkin baperannya lebih parah dari ini gitu, ya kan? Iya kan, harusnya begitu. Coba anak kita nggak di pesantren, pasti dia lebih parah dari itu ya. Udah mahal mengantarin kamu, ayahmu juga diem aja, bunda jungkir balik, kamu sekarang kayak gini. Wah, itu anak juga jadi down digituin teman, sama kayak kita down digituin sama orang lain. Apalagi anak, harusnya ibu tuh apa, penyokong utama, motivator utama ibu itu ya. Masya Allah, coba bunda nyekolahin kamu di luar sana ya, mungkin kamu lebih parah dari ini. Alhamdulillah ya, segini mah kamu teh, Masya Allah gitu ya. Nah itu bunda-bunda ya. Nah jadi kalau suami begitu gimana, senyumin aja. Selama kita masih terganggu, jatuh gara-gara ucapan orang lain, berarti kita masih menuhankan orang lain. Kalau kita mengucapkan menuhankan ucapan orang, maksudnya gimana? Kalau kita memang hijrah ngaji itu karena pengen dapat pujian dari Allah, dapat sayangnya Allah, ya orang lain tidak memuji, tidak mensupport, bakal menghina juga, ya EGP aja. Tapi ketika ternyata kita nggak dapat pujian dari orang lain, malah dapat hinaan dari orang lain, dapat cibiran dari orang lain, lalu kita berhenti ngaji, tanyakan pada diri kita teh ngaji untuk apa sebetulnya? Pengen dapat penghargaan dari suami, jadi semangat saya kalau suami ngehargain, tapi kalau ngehargain saya jadi malas ngajinya. Enggak, jangan, berarti kita belum lurus niatnya gitu ya. Jangankan kita, Rasulullah aja sebagai orang yang, kita kan mengaji itu berarti orang yang diberi ilmu sama guru. Rasulullah SAW tuh yang ngasih ilmu. Kurang apa Rasulullah itu sebelum jadi nabi itu baiknya ya? Seluruh orang Quraisy itu mencintai Rasulullah SAW. Ketika beliau belum jadi nabi, apa yang jadinya setelah jadi nabi? Ketika beliau menyeru kebenaran, jatuh dibilang orang gila, penyihir, apalagi gila, penyihir, sama pendusta ya, pembohong. Ya masih bersyukur suami kita nggak bilang kita gila, penyihir, dan pembohong. Ya kan, masih bersyukur. Ya udah, dia sama bilang, mana juga anggap aja itu bentuk sayangnya dia kepada kita. Dia tuh sebetulnya pengen nolong kita supaya kita nggak baperan lagi, cuma karena belum terlatih ya, mungkin pola asuh dan lain-lain, belum terlatih suami kita itu untuk berbicara seperti maunya kita. Jadi kalimat yang keluar tuh kayak gitu, seolah intimidasi buat kita. Jadi positive thinking aja dengan apa yang disampaikan suami. Ya, mungkin karena itu saking keselnya juga suami itu, saking bingungnya, nih istriku terus diapain ya, dia masih baperan gitu. Kasihan juga sih aku, cuma aku juga nggak tahu diapain, padahal dia udah ngaji gitu. Dia lebih tahu ilmunya dari aku, tinggal praktekin. Mungkin di posisi suami begitu juga pikirannya ya. Jadi nggak nyalahin suami-suaminya juga sih gitu ya. Nah itu mungkin cara Allah juga negur kita ya. Kan nggak mungkin teman-teman mau ditegur Allah dikirim Jibril sama kepada kita ya. Pas kita baper dikirimlah Jibril, ayo kamu kan sudah dapat ilmunya, ayo dipraktekin, kata Jibril. Coba kalau ada yang bisikin kita begitu teman-teman, kita nggak itu anggap itu Jibril yang bisikin kita tuh, yang nganggap siapa? Mungkin langsung kabur gitu ya. Tapi Allah pinjam lisannya suami kita untuk ingetin kita ya. Ya juga sih gitu ya, iya juga sih, aku udah punya ilmunya. Dia tinggal bilang gini, ya udah tuh bantu doain ya biar bisa dipraktekin, makasih udah ngingetin. Tapi boleh nggak nanti ngingetin kayak gitu kalimatnya, misal gitu kalimatnya kayak gitu bikin baper, boleh nggak gini-gini kalimatnya gitu. Misalnya kalau kita bisa ngobrol, ngajak ngobrol gitu ya, bukan malah nambah baper. Pokoknya banyak minta perlindungan kepada Allah. Maka tadi doanya kata saya, minta Allah mudahkan kita itu untuk menjalani semua yang Allah berikan sama kita itu, supaya kita tetap fight gitu ya, tetap bisa bertahan menjalani semuanya, tetap dalam koridor yang Allah tetapkan. Kan maunya kan kalau udah begitu udah berhenti ngaji aja deh, atau maunya kita ngamuk-ngamuk aja deh sama suami yang ngomongnya nggak bener banget sih kamu gitu ya, ganti suami aja deh, cari suami yang lebih bagus ngomongnya, kan nggak juga, berarti kan kita nggak sesuai koridor kalau kayak gitu ya.
tetaplah sesuai koridor. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua. Allah kuatkan, mudahkan kita semua ya, agar tetap di dalam koridor. Amin ya rabbal alamin. Masih 2 menit lagi Teh Ani. Nah, saya serahkan ke Bu Dewi, mau dilanjut dengan pertanyaan atau mau Banyak dicukup? ya? Masih banyak ya? Pilih yang jawabannya iya atau tidak, ada nggak? Baik. Sebentar. Ini pakai bahasa Sunda nih ya. Bisa bacanya? Ya, bacanya insya Allah bisa. Pertanyaannya, Itu yang nanya pasti orang Sunda. ya, Abdi niat, mohon maaf ini ya, kalau roaming orang seberang. Saya juga ke bahasa Indonesia ini agak susah ini. Abdi niat Yang nanya siapa sih, jadi penasaran. Abdi niat hoyong selalu mengingat Allah dan bersolawat kepada baginda dimanapun sampai kepikiran beli tasbih digital. Tapi pas pelaksanaannya kan tasbih itu bentuknya cincin, dipakai setiap kemana-mana ketika pergi. Tapi asa isin sok sieun dipajar janten ria, kalau nggak pakai kayak gitu sok seueur nu hilap. Jadi gimana bagusnya kalau di sini kumaha saena gitu. Roaming saena. Ya, takut dibilangin sombong, ria gitu ya, pakai Ya, kalau pakai yang cincin itu. Tapi kalau nggak pakai kayak gitu, khawatir lupa. Udah sampai berapanya mungkin ya. Jadi gimana bagusnya? Kalau hatinya belum kuat untuk tidak ria, karena ria itu memang ini ya. Aduh, godaan ria teh, Masya Allah. Intinya gini teman-teman, minta kemudahan dari Allah agar kita dimudahkan untuk terus mengingatnya. Ya, jadi jangan menggantungkan diri mengingat Allah itu dengan cincin tadi. Yang menggantungkanlah kepada Allah agar Allah mudahkan kita mengingatnya. Kalau sebetulnya itu pilihan, itu bentuk ikhtiar bumi gitu ya teman-teman. Ada banyak cara sebetulnya untuk bisa, itu minta Allah kasih petunjuk ya Allah, bagaimana caranya agar buat saya pribadi itu gampang mengingatmu, gampang berzikir kepadamu, itu mudah berzikir kepadamu. Pas saya pribadi dulu sempat ya merencanakan, ya udah saya mau tempel deh gitu ya, di semua ruangan, ayo zikir ayo zikir gitu ya, saking pengennya latihan gitu ya zikir gitu. Dan memang berdoa, ya Allah mudahkan saya untuk mencintaimu, bisa mengingatmu gitu ya, doa gitu. Tapi itu rencana itu nggak pernah terrealisasi gitu, yang nempelin ayo zikir macam-macam. Terus Allah kasih cara lain. Apa? Allah kasih saya masalah. Masalah terus banyak masalah. Akhirnya tidak banyak zikir kan kepada Allah. Nah gitu ya. Nah, atau apa teman-teman? Ya memang itu proses ya. Saya tuh khawatirnya gini. Zikir itu hakikatnya apa sih? Hakikatnya adalah kita tuh lagi mencoba apa ya? Banyak mengingat Allah sehingga kita itu bisa memujinya sepenuh hati gitu ya, dan itu melahirkan perubahan dalam perilaku kita. Mohon maaf kalau zikir sekedar subhanallah, alhamdulillah dihitung udah berapa ya gitu, terus kita punya kepuasan sendiri kita setelah kita, oh aku hari ini udah ini, takutnya malah jadi ujub juga gitu ya. Hakikat zikir itu apa? Kalau teman-teman yang udah ikut MSH itu ada caranya zikir itu kan ya. Pikirkan, apalagi yang udah ikut MSH, pikirkan terus apa? Nah, kemarin ada yang terbaru tuh. Nah, tenur apa? Tenur udah 100 kali kan ikut MSH. Pikirkan, rasakan, sampaikan. Dan yang terakhir, ekspresikan. Nah, itu saya Masya Allah ya, baru dapat nih kemarin di Sukabumi ya. Tiba-tiba aja terinspirasi. Masya Allah ya, Allah yang mengizinkan. Jadi cara zikir tuh begitu, pikirkan, rasakan, sampaikan, ekspresikan. Ya. Oh, satu lagi, aplikasikan. Berarti 5 tuh ya. Apa, ulangi, pikirkan, rasakan, ekspresikan, sampaikan, ekspresikan, aplikasikan.
Aplikasikan. Iya, pikirkan gimana. Misalnya kita memuji Allah, apa misalnya subhanallah, maha suci Allah. Pikirkan dulu seperti apa sih kesucian Allah. Jadi harus tahu dulu itu makna dari zikir itu tuh apa. Atau Ar-Rahman, pikirkan dulu apa yang maksud dengan Ar-Rahman. Pikirkan, betulkah Allah itu Ar-Rahman? Pikirkan, banyak mengingat cintanya Allah tuh kayak gimana sama kita. Sehingga terasa gitu dalam hati itu, ya Allah tuh sayang banget sama kita. Maka apa kita ucapkannya tuh otomatis, ya Rahman, ya indah. Ya, bahkan berikanlah zikir itu dengan kata-kata yang paling merdu yang kita bisa sampaikan. Karena Allah itu sang maha cinta. Kita aja sama kekasih dunia kita, kadang-kala itu nyusun kata-kata. Oh ya Allah, baik banget suami aku teh. I love you, babe. Nah, misalnya gitu ya. Kan kita tuh sepenuh hati karena memang kita tuh ngelihat, mendengar, merasakan kebaikan suami kita. Nah, kita tuh harus sampai gitu loh kepada Allah itu. Bener nggak? Jadi kalau mohon maaf kalau sekedar subhanallah, itu orang kafir juga bisa ngikutin kayak gitu mah gitu. Ya. Oh, udah 10 kali, 20 kali bisa gitu. Anak kecil juga bisa. Tapi kan hakikat dari zikir itu apa? Akhirnya kita mengucapkannya sepenuh hati, ada ekspresinya gitu ya. Kalau lagi muji, ekspresi muji gimana? Nggak datar kan? Ya ini cantik banget, ya ini baik banget, datar gitu, nggak ada ekspresinya. Ya ekspresi kan kita lagi muji Allah tuh kayak gimana, ya Allah nggak baik banget, ya gimana gitu ya. Ekspresinya mana, lalu aplikasikan. Kalau kita udah ngerasa Allah baik, terus kita gimana? Kita balas kebaikannya Allah. Dengan apa? Makin taat. Jadi hakikatnya habis dikit tuh jadi makin taat gitu. Oh, udah kasih kebaikan nih, kasih uang banyak misalnya. Kebaikannya apalagi kasih kasih sajadah. Ih, dapat sajadah dia bagus. Makasih ya Allah. Tapi jadi ibadahnya kok nggak semangat juga. Nah, harusnya tambah semangat. Oh, udah kasih sajadah gitu ya. Makasih ya Allah, tangan ini bergerak ya. Alhamdulillah baik banget ya Allah gitu ya. Nah, pakai tangannya untuk apa? Nah, itu. Jadi ada aplikasinya. Ya, pengaplikasiannya, bukan aplikasi yang ada di HP, bukan ya. Jadi ada apa sih bahasanya aplikasi itu apa berarti tenor, yang lain. Aplikasi itu apa berarti bukti, ya buktikan. Ya, buktikan. Buktikan ucapan kita gitu. Nah, jadi rasain dulu kalau kita mau zikirnya istighfar, sok pikirin dulu dosa tuh yang mana sampai kita tuh ngerasa apa nyesel gitu kan, pikirkan, rasakan ada rasa sesal gitu. Jadi bukan istighfar astagfirullah pokoknya mas 1000 kali sehari, udah 1000 belum ya gitu. Enggak, bukan gitu ya. Akhirnya apa, dengan istighfar tuh yang tadi kita mikir kita karena kita nyesel. Pernah nggak sih teman-teman nyesel nangis-nangis minta maaf sama orang? Nah, harusnya kayak gitu kepada Allah. Berarti kalau kita tahu dulu dosa kita sebesar apa, sedalam apa, sampai ngerasain kita tuh memang banyak dosa. Akhirnya minta maaf sama Allah, ada ekspresinya. Astagfirullah ya Allah, bukan astagfirullah, terus pikirannya kemana gitu, pikiran apa, hatinya kemana, nggak jelas gitu ya, nggak ada ekspresinya. Nah, lalu habis kita ekspresikan, ucapkan, sampaikan kita nyesel, buktinya apa kalau kita nyesel? Berhenti melakukan dosa yang tadi ya, dan kita belajar memperbaiki kesalahan kita, mencari ilmu, itu bukti bahwa kita itu bertobat. Nah, itu hakikat dari zikir. Ya, tapi kalau kita udah mulai latihan subhanallah macam-macam zikir, nggak apa-apa, itu bagus, udah langkah awal lah. Perbaiki zikirnya, ya. Termasuk jangan dihitung-hitung zikirnya, zikir aja. Ya, sehingga kita nggak sibuk, udah hitungan keberapa. Kenapa sih perlu dihitung? Ya, nggak perlu. Ya, kalaupun ada hitungan, yang ada hadisnya aja hitungannya. Misalnya, karena saya punya target sekian, Bu. Ya udah hitungnya pakai ini aja, misalnya pakai jam. Kita latihan dulu nih misalnya dengan istighfar yang agak yang pakai nangis tadi, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullah gitu ya. Nah, semenitnya berapa kali itu ya, kita lihat aja gitu udah berapa menit ya, berarti udah sekian. Tapi nggak perlu juga lah, yang penting basahi terus aja lisan kita ya dengan zikir kepada Allah. Lagi nyapu, lagi apa, kan lagi nyapu walaupun pakai cincin susah juga, gimana lagi nyesel pakai cincin zikirnya nggak bisa juga, ngitungnya gimana. Jadi kalau menggantungkan pada cincin, akan ada waktu kita tidak berzikir lagi ketika di momen-momen yang tangan kita itu harus memegang yang lain. Nah, itu juga nanti efeknya begitu ya. Jadi saran saya zikir aja, nggak perlu pakai alat, karena itu juga bagi mental kita ya. Saya juga masih ngerasa mental untuk tidak ria itu ya Allah ya, effortnya harus luar biasa gitu. Minta tolong kepada Allah yang harus luar biasa agar tidak ria. Walaupun kita nggak bisa nuding juga orang yang tetap pakai cincin itu dia ria tuh, nggak boleh juga, itu seuzon. Ini kan untuk diri kita sendiri ya. Nah, itu saran saya begitu, itu saran saya. Tapi kembali kepada teman-teman gitu ya, sok bagaimana memutuskannya,
tetap dengan cincin tadi, tetap dengan menghitungnya, ya dipersilahkan. Kalau menurut teman-teman ada punya konsep lebih baik dibandingkan apa yang saya sampaikan tadi ya. Yang penting semoga apa yang kita lakukan itu diterima oleh Allah. Itu aja lah ya. Amin ya rabbal alamin. Udah Teh Yani jawabannya di lama ya? Amin, insyaallah. Nah, saya udah bilang Teh Yani ya dan tidak. Itu tinggal dijawab aja ya dan tidak, pakai tasbih apa jangan. Udah gitu ya, ya? jelasinnya kepanjangan. Oh yang salah berarti Ya, yang jawab kayaknya sih. Teh Baik, teman. Yani yang jawab yang salah Teh Yani. Kenapa nggak ngangkat Bu? Udah jam 7 gitu. Alhamdulillah ya teman-teman. Mohon maaf ya tak terasa sudah pukul 7:10. Insya Allah mohon maaf juga buat teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab dan belum sempat ditayangkan di pekan ini. Semoga insya Allah nanti pekan berikutnya kita bisa join kembali di kajian pejuang subuh Inspiring Love. Baik teman-teman, kita mohon bantuan dari teman-teman semua ya. Insya Allah kita akan ada agenda workshop terdekat di Bogor, MSH 1 dan 2 di tempatnya di Cimanggu City di sekitar aula Masjid Al Hidayah. Dan mohon bantuan dari teman-teman untuk men-share agenda dari pembuktian cinta di akun-akun teman-teman ya, atau di grup-grup, mungkin teman-teman punya grup juga, saya mohon bantuannya untuk men-share agenda workshop terdekat pembuktian cinta. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman, amal solih buat teman-teman. Baik, kita Alamin. Tayani yang di Tasik kapan? Kenapa? Yang di Tasik MSH? Yang di Tasik insya Allah bulan November akhir. November akhir ya. Teman-teman ya dari Banjar mau datang. Ke Bogor mah kejauhan, Bu. Semoga kejauhan. Kalau diizinkan nggak apa-apa, Bu. Diizinkan Allah mah yang jauh juga jadi datang. Iya, yang penting lihat dulu ya. Ya. Insya Allah. Baik, teman-teman, kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Bersih dalam sepi terbangun dari tidurku, kisah perjalanan hidup mengarungi dunia. Kehampaan yang kurasakan sangat terasa di hati. Tinggal duluan Tayani. Assalamualaikum Jauh darimu. Cobaan datang dan ku kuatkan hatiku. Ku hadirkan selalu cinta dalam suka dan duka. Susah senang kan dilewati bersama. Karena ku yakin hidup ini
Maaf.